Bab 3291, Ayah dan Anak muncul kembali kemarin. Bai Xiaolu merasa bahwa dia tidak hanya berlari tetapi juga terbang. Tidak ada yang pernah memegang pergelangan tangannya sekencang yang dilakukan Bos Goldtooth. Tampaknya Bos Goldtooth tidak mau melepaskan pergelangan tangannya bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia merasa seperti menginjak kapas. Dia tidak bisa mengatakan apa yang sedang dirasakannya, tetapi dia terus bertanya pada dirinya sendiri, dia percaya padaku. Aku percaya padanya, kenapa? Ding, suara-suara aneh bergema di belakangnya, yang tampaknya merupakan suara komponen ranjau darat yang terpantul ke atas. Namun Bai Xiaolu sama sekali tidak takut. Dia bisa mendengar napas Bos Goldtooth yang mantap dan kuat, merasakan api kehidupan yang kuat, dan mendengar raungannya yang menggelegar bergema di telinganya. Mereka bisa melakukannya. Mereka bisa melakukannya. Mereka pasti bisa bertahan hidup. Melompat, Bos Goldtooth tiba-tiba menariknya. Mereka berdua hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari lubang perlindungan. Ledakan, ranjau darat di belakang mereka meledak. Ledakan itu mendorong mereka keluar seperti gelombang panas yang melonjak dan menghantam lubang perlindungan dengan tepat. Bai Xiaolu merasa seluruh punggungnya terbakar. Api segera menembus paru-parunya. Dia sangat kesakitan hingga hampir tidak bisa berbicara. Namun rasa sakit yang amat sangat memberitahu setiap saraf di tubuhnya bahwa dia masih hidup. Hehe, hahaha. Ia berbaring di lubang perlindungan dan bernapas cukup lama sebelum ia tertawa keras dan terpelintir. Anak laki-laki itu menghirup udara panas dan menikmati rasa sakit di sekujur tubuhnya. Bos Goldtooth tidak berbohong padanya. Mereka berhasil dan selamat. 8,6 detik. Saat dia sedang berpikir, kepala Bos Goldtooth muncul di atas lubang perlindungannya. Sang penguasa gurun menyeringai sambil memuntahkan darah. Nak, kau akan menjadi juara jika kau mengikuti Olimpiade pra-perang. Bai Xiaolu melambaikan tangannya ke arah bos bergigi emas itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Setelah merenung sejenak, dia membelalakan matanya dan berkata, 8,6 detik. Bukankah bos mengatakan bahwa ranjau darat tidak akan meledak hingga setidaknya 10 detik kemudian? Benarkah begitu? Pemimpin bergigi emas itu menggaruk jenggotnya yang terbakar dan berkata dengan santai, itu hanya tebakan. Pasti ada kesalahan, kan? Kamu bisa menebaknya. Bai Xiaolu tercengang. Sebenarnya, kamu tidak tahu kapan ranjau darat itu akan meledak, kan? Omong kosong. Pemimpin geng gigi emas berkata dengan tenang, menurutmu, apakah aku pernah menunda ledakan ranjau darat dengan gel lengket sebelumnya? Jika tidak, bagaimana aku tahu kapan ranjau darat itu akan meledak? Dengan baik, Bai Xiaolu tercengang, setengah marah dan setengah frustrasi. Kau berbohong padaku. Karena itu, bos gigi emas menyeringai dan menepuk wajah Bai Xiaolu dengan tangannya yang gemetar. Nak, sudah kubilang jangan percaya pada siapapun. Wan Changhai terhuyung-huyung mendekati mereka berdua. Dia juga membawa senjata api dan peluru. Bai Xiaolu dan pemimpin bergigi emas saling berpandangan. Mereka berdua melupakan konflik di antara mereka berdua dan memfokuskan gelombang otak mereka secara maksimal. Mata Wan Changhai terus berputar. Dia menatap mereka berdua, yang masih waras meskipun memar di sekujur tubuh mereka, lalu menatap elang pengintai dari geng burung nasar yang melayang di langit di belakangnya. Dia ragu-ragu selama setengah detik dan memaksakan senyum tulus di wajahnya. Dia menarik bos gigi emas itu ke atas dan membuka tangannya ke arah Bai Xiaolu. Selamat atas keberhasilanmu, lu kecil. Sepertinya saat terburuk kita telah tiba. Astaga, terdengar suara rantai yang ditarik. Berdecit berderit. Suara berderak dan berputar dari mesin derek dan katrol. Saat badai pasir mereda, angin sepoi-sepoi bertiup. Sebuah gudang anggur bawah tanah dan tempat berteduh kecil muncul di depan mereka bertiga. Listrik di sini selalu menyala. Kali ini, kami benar-benar terselamatkan. Wan Changhai menari dan berteriak. Mereka memang mengharapkan akhir yang bahagia, seolah semua kesialan mereka telah lenyap saat Bai Xiaolu menginjak ranjau darat itu. Setelah berkeliling di sekitar pembangkit listrik tenaga angin untuk sementara waktu, mereka menemukan reruntuhan kilang anggur dan pintu masuk ke gudang anggur dan tempat perlindungan. Sebelum perang, tempat ini merupakan gudang anggur yang cukup besar, kira-kira seukuran setengah lapangan sepak bola. Gudang ini menggunakan tenaga angin. Meskipun sebagian besar generator tenaga angin telah hancur dalam perang nuklir, satu atau dua di antaranya masih berfungsi cukup normal untuk mendukung penggunaan gudang anggur kecil sebagai tempat berteduh setiap hari. Di akhir perang, untuk menenangkan rakyat dan mendorong mereka menggali dan memodifikasi tempat berlindung mereka sendiri, cari N. Weno, pemerintah akan memberikan dukungan terbesar untuk pasokan energi. Pembangkit listrik tenaga angin telah dibangun untuk tujuan tersebut dengan desain yang sepenuhnya otomatis. Meski begitu, tetap saja merupakan keajaiban bahwa beberapa unit masih bertahan hingga sekarang. Mungkin, itu adalah keajaiban yang telah dipersiapkan khusus untuk mereka. Gudang anggur menjaga suhu dan kelembapan tetap konstan. Sebagian besar anggur tidak rusak. Meskipun rusak, anggur masih dapat digunakan sebagai air minum sehari-hari. Sudut gudang anggur telah diubah menjadi ruang keluarga yang kecil namun lengkap. Ada kamar tidur, ruang keluarga, dan kamar mandi. Ada juga gudang kecil tempat berbagai macam barang ditumpuk. Tempat itu hampir bisa disebut supermarket kecil. Tampaknya pemilik kilang anggur itu telah memutuskan untuk tinggal di dunia bawah tanah untuk waktu yang lama. Sayang sekali mereka tetap mati. Ketiganya menemukan kerangka di kamar tidur. Dilihat dari pakaiannya yang sudah lapuk, pastilah itu adalah pemilik kilang anggur. Tubuhnya memancarkan warna biru samar.
Beberapa tulangnya bahkan agak cacat, yang mengindikasikan penyebab kematiannya, bisa sindrom radiasi, invasi bakteri berbagai senjata biokimia, infeksi virus, atau keduanya. Di sebelah kamar tidur terdapat ruang tamu. Di tengah ruang tamu terdapat karpet warna-warni yang dilukis dengan gambar kartun berwarna-warni. Di atas karpet tersebut terdapat set catur yang belum selesai. Dadu, uang mainan, dan kartu permainan berserakan di seluruh lantai. Dua mayat, satu besar dan satu kecil, meringkuk di sudut. Itu pasti seorang pria parubaya yang memeluk erat anaknya. Di sampingnya ada beberapa botol obat yang terbuka. Pil hijau berserakan di mana-mana. Penawar saraf V44. Pemimpin bergigi emas itu mengambil sebotol di salah satu lututnya. Dalam dosis yang aman, suntikan otot setelah airnya larut dapat meringankan kerusakan yang disebabkan oleh sebagian besar senjata biokimia neurologis. Namun, jika dosisnya lebih dari 5 kali dosis yang aman, itu akan menjadi obat bunuh diri yang efektif yang melumpuhkan saraf pusat secara langsung. Seseorang akan tertidur selamanya tanpa rasa sakit atau perasaan apapun. Saya tidak mengerti. Bai Xiaolu berkata, mereka punya banyak aset, yang sebagian besar berupa kaleng vakum. Air minum terkompresi juga cukup. Mereka juga tidak kekurangan energi. Mereka punya segalanya. Mereka bisa saja tinggal di sini selama 20 tahun atau bahkan lebih lama. Mengapa mereka bunuh diri? Tidak semuanya. Mereka menyiapkan segalanya, tetapi mereka kehilangan hal yang paling penting. Bos gigi emas berkata dengan suara rendah, harapan. Mereka sudah kehilangan harapan. Bai Xiaolu kehilangan kata-kata. Dia tidak mengerti apa maksudnya, kehilangan harapan. Karena dia tidak pernah punya harapan. Tidak ada harapan, jadi tidak ada kerugian. Jika ingatanku benar, pemilik kilang anggur itu bernama John, atau semacamnya. Dia sangat mencintai istrinya. Istrinya dulu juga seorang produsen anggur yang hebat. Semua orang tahu kilang anggur di dekat situ. Pemimpin bergigi emas itu berkata, kasihan John tua. Dia menyiapkan segalanya seperti tupai yang bersiap menghadapi musim dingin. Memodifikasi tempat perlindungan itu pasti menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Namun pada akhirnya, dia menemukan bahwa istrinya yang tercinta terinfeksi virus atau radiasi sebelum dia sempat memasuki tempat perlindungan itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjaga sedikit aset dan menyaksikan istrinya bermutasi, gagal, dan mati. Insiden itu pasti telah menghancurkan Old John dan membuatnya kehilangan semua harapan. Mungkin dia menduga bahwa dia dan putranya telah terinfeksi, mungkin dia tidak berpikir bahwa dia dapat bertahan sampai perang berakhir, atau mungkin dia tahu bahwa perang telah berakhir dan dunia luar telah berubah menjadi neraka yang hidup. Sebagai produsen anggur, tidak mungkin dia bisa mengalahkan senjata dan pesawat tak berawak. Cepat atau lambat, kilang anggurnya akan menjadi sarang iblis, dan putranya akan menjadi mangsa binatang. Oleh karena itu, dia memainkan permainan catur terakhir dengan putranya. Saat dia bermain, dia menipu putranya agar meminum penawarnya dalam dosis berlebihan. Begitu saja, dia pergi untuk bersatu kembali dengan ibu putranya tanpa rasa sakit. Setelah menyelesaikan pidatonya, pemimpin bergigi emas itu menghela nafas dan menutupi ayah dan anak yang sudah meninggal itu dengan selimut. Bai Xiaolu terdiam cukup lama. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata, ayo kita gendong mereka ke tempat tidur, ke istri dan ibunya. Bos gigi emas menatap Bai Xiaolu dalam-dalam. Benar. Wan Changhai juga berkata, ruang tamu ini tidak buruk, tetapi ada 2 mayat di sudut. Cukup menyeramkan. Ayo kita keluarkan mereka agar kita bisa beristirahat dengan baik di sini. Baiklah, bos gigi emas menundukkan kepalanya dan mengambil 2 mayat yang telah menjadi sangat ringan bersama selimutnya. Bai Xiaolu maju untuk membantu. Dia memegang kepala Old John dan putranya dengan hati-hati dan membawa mereka kembali ke kamar tidur bersama pemimpin bergigi emas itu. Mereka berbaring di samping mayat perempuan itu dan menutupi keluarga itu dengan selimut yang lapuk dan berjamur. Baru pada saat itulah Bai Xiaolu melihat sebuah foto yang tertutup debu di meja samping tempat tidur. Ia menyingkirkan debu itu dan menyadari bahwa itu adalah foto keluarga John tua sebelum perang. Pasangan itu sangat sehat dan bahagia. Mereka berkulit gelap dan bergigi seputih salju, ciri khas penduduk setempat. Rambut keemasan mereka tampak bersinar dengan sendirinya. Anak di tengah memegang seikat anggur yang tampak seperti batu rubi. Ia memetik satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tersenyum lebih bahagia daripada orang dewasa. Di latar belakang terdapat kebun anggur, yang 10 kali lebih glamor daripada yang digambarkan oleh Bos Goldtooth. Kebun anggur itu mengingatkan semua orang pada masa-masa indah di masa lalu, dan masa-masa indah yang telah berlalu selamanya. Bab 3292, tanpa judul. Setelah mengobati luka mereka, mereka menemukan banyak anggur dan kaleng, memainkan musik yang paling indah, dan mengadakan pesta kecil di ruang tamu. Mungkin untuk merayakan lolosnya Bai Xiaolu dari maut, atau mungkin karena perjalanan melalui padang pasir akan segera berakhir dan mereka butuh istirahat sejenak, atau mungkin tidak ada gunanya selain untuk bersenang-senang sejenak sebelum si pencabut nyawa menangkap mereka. Setelah sekian hari berjalan berdampingan, batas di antara mereka menjadi kabur. Tidak peduli apakah mereka musuh, teman, iblis, atau makhluk bawah tanah, tuan dan budak, atau binatang buas yang saling waspada. Saat ini, mereka hanyalah 3 orang yang ingin bertahan hidup dan masih hidup. Tak perlu dikatakan lagi tentang anak laki-laki dan pemuda itu, bahkan pemimpin persaudaraan gigi emas memasang senyum tulus setelah dia pergi ke sudut lain gudang anggur dan mengutak-atiknya secara misterius untuk beberapa saat. Dia memberitahu Bai Xiaolu bahwa dia tidak perlu khawatir lagi dengan para pengejarnya. Dia telah menemukan sesuatu yang lebih baik daripada mobil, yaitu stasiun radio. Dia sudah mengirim pesan kepada seseorang yang bisa dipercayainya.
Bala bantuan akan segera tiba untuk menyelamatkan mereka. Bala bantuan itu memiliki teknologi apokaliptik yang baru dan cukup cepat untuk mengabaikan medan yang keras dan jebakan di padang pasir. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan hanyalah bersembunyi di padang pasir dengan nyaman. Begitu saja, bos gigi emas minum banyak anggur lezat dan menyanyikan banyak lagu jelek. Dia memaksa kedua anak itu untuk bernyanyi dan minum bersamanya lagi, yang cukup tidak terkendali. Bai Xiaolu bahkan menduga, jika dia terus minum, anggur akan menyembur keluar dari semua luka di tubuhnya seperti air mancur besar. Bos gigi emas akhirnya ambruk di sofa. Dia melambaikan tangannya dan meminta Bai Xiaolu untuk mengeluarkan Wan Shanghai. Wan Shanghai juga mabuk. Dia terkekeh dan memeluk bahu Bai Xiaolu dengan penuh kasih sayang seperti seekor gurita. Dia berkata bahwa Bai Xiaolu adalah saudara terbaiknya dan bahwa dia tidak akan pernah melupakannya saat dia berhasil menjadi terkenal suatu hari nanti. Bisnis seorang saudara adalah miliknya sendiri, dan kehidupan seorang saudara adalah miliknya sendiri. Dia pasti akan membantu saudaranya apapun yang terjadi. Bai Xiaolu tidak melupakan misinya. Tampaknya ini adalah kesempatan terakhirnya untuk meminta kata sandi dengan hipnosis. Namun, Wan Shanghai licin seperti gairo yang diolesi minyak. Meskipun dia terhipnotis, dia masih menghindari semua pertanyaan yang berhubungan dengan kata sandi secara tidak sadar. Bai Xiaolu mencoba lagi dan lagi, tetapi Wan Shanghai juga mabuk, dan segera tertidur. Tak berdaya, Bai Xiaolu hanya bisa memasukkannya ke dalam tong anggur kosong dan melapor kepada bos gigi emas. Ketika dia kembali ke ruang tamu, bos gigi emas sudah agak sadar. Lantainya penuh dengan kaleng-kaleng kosong dan botol-botol anggur. Musik kuno yang hangat mengalun di ruangan itu. Tawar yang dari beberapa saat yang lalu telah memudar, membuat ruangan itu semakin sunyi dan sepi. Sang penguasa padang pasir itu bersandar di sofa dengan sebatang rokok di tangannya. Asap rokok mengaburkan raut wajahnya. Matanya tampak lesu. Ia terbatuk dan menatap sebuah gambar. Itu foto keluarga Old John. Bai Xiaolu ragu sejenak dan berjalan ke sisi berlawanan dari bos gigi emas. Dia duduk bersila dan berkata dengan lembut, "Maaf. Dia masih belum memberitahuku." "Tidak masalah. Lupakan saja." Pemimpin klan gigi emas menjawab dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Ia terus memandangi fotonya, seolah-olah ia bisa melihat banyak hal dari keluarga Old John. "Baiklah, terima kasih atas harinya." Bai Xiaolu berpikir sejenak dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. "Kamu adalah orang pertama dalam hidupku yang memperlakukanku dengan tulus dan ikhlas. Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku percaya padamu sepenuhnya, kecuali kakakku. Jangan katakan kata-kata klise seperti itu, bocah sok pintar. Apa kau pikir kata-kata manis seperti itu bisa menggerakkanku? Apa kau benar-benar percaya dengan kepercayaanmu?" Pemimpin bergigi emas itu meludahi dahak kental dan berdarah itu. "Diamlah. Jangan halangi aku menikmati musik dan anggur." Bai Xiaolu merasa malu. Dia hanya bisa mengusap hidungnya dan menatap bos gigi emas dalam diam. Keheningan canggung di antara mereka berdua perlahan-lahan bertambah besar. Mungkin ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dalam keheningan itu. Mungkin karena pengaruh alkohol yang berulang pada sel-sel otaknya, wajah bos Goldtooth yang gelap dan kasar berubah menjadi merah dalam waktu 5 menit. Dia meletakkan foto itu dan menatap Bai Xiaolu dengan tajam, bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Bai Xiaolu tersenyum. Dia membungkukkan bahunya dan bertanya kepada penguasa gurun dengan malu, "Bos, apa bidak catur ini?" Dia menunjuk ke arah bidak catur Old John dan putranya yang belum selesai. "Itu, catur kuat, juga dikenal sebagai jutawan." Pemimpin bergigi emas itu melirik mereka dan berkata dengan tidak senang. "Apakah itu menyenangkan?" Bai Xiaolu tidak berkata apa-apa. "Siapa yang tahu persis apa yang ingin Anda tanyakan?" Bos gigi emas mengerutkan kening. Aku tidak tahu." Bai Xiaolu meringkuk lebih kecil lagi. Dia juga mabuk. "Aku tidak ingin bertanya apapun. Aku hanya ingin berbicara denganmu." "Mengapa?" Bos gigi emas menatap Bai Xiaolu. "Aku tidak tahu." Bai Xiaolu menggelengkan kepalanya lagi. "Aku tidak tahu." "Anak bodoh." Bos gigi emas mendengus dan meludahkan seteguk darah lagi. Kali ini, darah dan ludahnya berwarna hitam. "Saya mungkin akan mati. Jika bala bantuan tiba tepat waktu, saya mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Hanya Tuhan yang tahu." Melihat darah hitam yang dimuntahkannya, bos gigi emas berkata perlahan, "Itu tidak penting. Yang penting adalah ini adalah kesempatan terbaikmu untuk melarikan diri. Ada 30% kemungkinan kau bisa membunuhku dan mengambil semua aset di sini. Ada mobil di garasi bawah tanah di belakang dengan cukup bahan bakar dan aset lainnya. Kau sudah tahu cara mengemudi, kan? Mungkin kau punya kesempatan untuk melarikan diri. Mungkin. Jika kau tidak membunuhku sekarang, nasibmu akan ditentukan oleh bala bantuan. Bocah bodoh. Jika aku jadi kau, aku pasti akan mengambil tindakan dan tidak mempercayakan nasibku kepada orang lain." "Mungkin." Bai Xiaolu menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. "Tapi aku bukan kamu. Aku tidak bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kamu adalah bos gigi emas, penguasa padang pasir. Aku hanya Bai Xiaolu." Pemimpin persaudaraan gigi emas tertawa. Ia batuk dan muntah darah pada saat yang bersamaan. "Nak, bukakan sebotol anggur lagi untukku." Sambil meletakkan kepalanya di lengan sofa, pemimpin bergigi emas itu berbaring dengan nyaman. Dia menyipitkan mata dan bergumam, "Apapun yang ingin kau ketahui, tanyakan saja." Bai Xiaolu membuka sebotol anggur lainnya. Sebuah melodi yang familiar bergema di ruangan itu, kemarin muncul kembali. Bai Xiaolu juga menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri, dan meneguknya dalam-dalam.
Kemudian dia memberanikan diri dan bertanya, "Bos, saya sangat ingin tahu, siapakah Urey X ini? Apakah dia sekutu? Bagaimana catatan mentalnya bisa sampai ke tanganmu?" Tangan Bos Goldtooth bergetar sejenak, tetapi dia tetap meneguk anggurnya dan berkata dengan suara mekanis, "Tentu saja, Yuri X bukanlah sekutu pada awalnya. Dia bahkan bukan orang Rusia. Banyak sumber mengatakan bahwa dia berasal dari Rumania. Ada juga rumor bahwa dia adalah pewaris rahasia keluarga Transilvania. Dia benar-benar iblis dan jenius. Dia adalah salah satu pengguna bakat teratas saat itu dan raja yang pantas di bidang kekuatan hati. Sangat disayangkan bahwa bahkan tanah air saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang negara adikuasa pada saat itu. Kami pikir senjata biasa sudah cukup untuk menghadapi iblis. Setelah waktu yang lama pengumpulan intelijen dan perencanaan yang matang, sebuah tim Navisel elit yang bersenjata lengkap dan terlatih dengan baik menyelinap ke Eropa Timur dan bersiap untuk menangkap Yuri X. Saya adalah wakil kapten mereka. Bai Xiaolu berseru kaget. Melihat bos gigi emas telah berubah menjadi hantu, Li Yao punya firasat samar bahwa hasil operasinya tidak akan baik. Tentu saja penangkapannya gagal. Seperti yang diharapkannya, bos gigi emas terdiam sejenak, dengan rasa sakit dan ketidakpedulian yang terpancar di wajahnya. Ia berkata, "Itu bukan penangkapan, melainkan permainan. Permainan Yuri, atau lebih tepatnya, eksperimen pertama yang Yuri lakukan pada kekuatan hatinya. Sebagian besar anjing laut terbunuh. Ketiga saudaraku dan aku tinggal untuk melindungi pasukan yang mundur agar kapten yang terluka parah dapat melarikan diri. Pada akhirnya, ketiga saudaraku dan aku menjadi tawanan Yuri. Urey membawa kami ke tempat bernama Batalion X. Kami bukanlah kelompok subjek eksperimen pertamanya, tetapi yang terkuat yang telah disiksa dengan sangat menyedihkan. Dia menjelajahi tubuh kami dengan berbagai kekuatan super dan mencuci otak kami dengan kekuatan hatinya. Dia mengubah kami menjadi cakar yang patuh dan mesin pembunuh dan membantunya melakukan banyak hal yang menjijikkan. Ketiga saudaraku mengorbankan diri mereka dalam percobaan dan pembunuhan. Akulah satu-satunya yang paling adaptif terhadap kekuatan super. Aku mengertakkan gigi dan bertahan. Kesadaran diriku terbangun, dan kemampuan luar biasa dari Legiun pun berkembang. Kemudian, Anda tahu, ketika perang nuklir meletus, Kam X milik Yuri hancur total akibat pengeboman karpet. Saya cukup beruntung untuk melarikan diri dan bahkan mencuri catatan-catatan terpentingnya. Saya mengembara dan berjuang untuk bertahan hidup hingga perang berakhir. Saya kembali ke tempat ini dan mendirikan Citigroup. Itu saja. Namun, hingga hari ini, aku masih belum tahu apakah aku melarikan diri sendiri atau Yuri sengaja membiarkanku keluar untuk eksperimen berskala lebih besar dan lebih lama. Dasar bajingan. Bai Xiaolu terpesona oleh cerita itu. Melihat luka-luka di tubuh bos gigi emas, dia merasa tubuhnya juga sakit. Dia terus bertanya, apakah Yuri X masih hidup sekarang? Tentu saja, Bos Goldtooth mendengus. Dia adalah konsultan tingkat tinggi, aliansi, saat ini. Itulah sebabnya aku tidak ingin pergi ke aliansi. Jadi begitu, Bai Xiaolu menarik napas panjang karena lega. Pertanyaan yang telah mengganggunya selama berhari-hari akhirnya terjawab. Dia seharusnya merasa senang, tetapi entah mengapa, dia masih merasa ada yang tidak beres. Melihat bos gigi emas menjepit foto keluarga Old John dengan sangat kuat hingga jari-jarinya memutih, Bai Xiaolu tiba-tiba bertanya, "Bos, bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Apakah ini kampung halaman Anda? Apakah Anda punya keluarga di sini? Seorang istri dan anak-anak?" Bab 3293. Bai Xiaolu siap diolok-olok, dicaci maki, bahkan diminum oleh bos gigi emas. Namun setelah hening sejenak, bos gigi emas menjawab pertanyaannya. Dulu, sang penguasa Wastelen menjawab, ada. Kemudian, meskipun Bai Xiaolu tidak tahu bagaimana cara berbicara, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya lebih jauh. Dia adalah gadis tercantik di semua peternakan. 100 kali lebih cantik dari istri Old John. Dia bisa menyanyikan banyak lagu. Saat dia bernyanyi, rambutnya bersinar seperti matahari yang paling cemerlang. Pemimpin bergigi emas itu berkata, dia juga ahli dalam mengerjakan tugas. Dia bisa melakukan apa saja di ladang. Dia selalu ingin memiliki kilang anggur sendiri. Tidak perlu yang besar atau terkenal. Bahkan kilang anggur pun bisa, asalkan itu miliknya sendiri. Kami telah menghemat banyak uang. Pabrik anggur itu aman sekarang. Selama aku menyelesaikan tugas, menangkap Yuri, aku akan dapat meninggalkan tentara dan memulai hidup baru. Tadi malam, dia memberitahuku bahwa dia hamil. Semuanya akan berbeda saat aku kembali. Namun, hehe, kamu sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Aku menjadi seperti ini. Pemimpin bergigi emas itu membuka jari telunjuk dan jari tengahnya dan menunjuk kedua matanya yang berwarna merah tua. Saya minta maaf. Bai Xiaolu menundukkan kepalanya. Tidak perlu. Bahkan jika aku tidak ditangkap oleh Yuri, hasilnya akan tetap sama. Perang nuklir akan terjadi. Pabrik anggur kami akan rata dengan tanah, jika tidak lebih buruk. Setidaknya untuk saat ini, kata bos gigi emas dengan suara rendah. Bagaimana dengan mereka? Bai Xiaolu berkata begitu dan segera menyesalinya. Aku tidak tahu. Bos gigi emas menggelengkan kepalanya perlahan. Saya dikurung di Kam X Yuri selama 10 tahun dan berjuang di gurun selama 10 tahun lagi. Ketika saya kembali ke tempat ini, pertanian dan alam liar telah berubah menjadi pasir bergelombang. Semua hal yang saya kenal telah hilang. Istri saya dan anak-anak saya. Siapa yang tahu? Jangan khawatir. Bai Xiaolu tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Dia menjawab dengan canggung, surga membantu yang lemah. Mereka pasti masih hidup. Kamu akan menemukan mereka. Hidup? Hehe, hidup. Pemimpin bergigi emas itu berkata, itulah sebabnya aku bilang kau bodoh.
Nak, kau juga, hidup, di padang pasir. Apa kau benar-benar berpikir kehidupan seperti itu lebih baik daripada kematian? Saya tidak ingin mereka hidup. Saya ingin mereka mati sejak lama. Saat perang nuklir meletus, mereka akan meleleh dalam suhu tinggi ribuan derajat saat tidur. Itu adalah hasil yang paling membahagiakan. Mungkin mereka melarikan diri ke bawah tanah tepat pada waktunya dan menjalani kehidupan tanpa beban di sana. Mulut Bai Xiaolu kering. Kau adalah Navicel Elite, seorang martir yang mengorbankan dirinya untuk misi berbahaya di tanah airmu. Keluargamu seharusnya diberi perlakuan istimewa, bukan? Mendengar itu, bos gigi emas hampir tersedak anggurnya. Hahaha, berkorban, hahaha, syahid, hahaha, perlakuan istimewa. Dia membuang botol itu dan menatap Bai Xiaolu. Kemerahan di matanya berubah menjadi api yang sangat berbahaya. Nak, tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan tadi? Selama beberapa tahun, aku dicuci otak oleh Yuri dan menjadi antek dan mesin pembunuhnya, membantunya menjalankan misi yang paling kotor dan paling berdarah. Oleh karena itu, di mata para atasan, aku bukan hanya bukan martir yang rela berkorban, aku juga pengkhianat yang hina dan pengkhianat yang paling berbahaya. Bagaimana mungkin aku memberikan perlakuan istimewa kepada keluargaku? Lagi pula, hehehe, bahkan jika mereka adalah keluarga korban, mereka tidak akan bisa memasuki kota metropolitan bawah tanah dan menjadi iblis bawah tanah tanpa keadaan khusus. Mengapa? Bai Xiaolu merasa aneh. Itu tidak adil. Adil, pemimpin Legiun Gigi Emas mencibir, seiring skala perang semakin membesar, korban dari negara-negara yang terlibat dalam perang akan dihitung dalam puluhan juta. Berapa banyak anggota keluarga mereka? Ruang kota bawah tanah terbatas. Sumber daya terbatas. Apa yang akan terjadi pada keluarga para korban? Bai Xiaolu bertanya, siapa mereka? Pemimpin geng gigi emas berteriak, orang-orang di Wall Street, 1% dari mereka, orang-orang yang mengibarkan bendera, orang-orang sok suci dalam balutan jas, orang-orang yang duduk dengan nyaman di kantor mereka, orang-orang yang mengoperasikan komputer mereka, orang-orang yang berbicara tentang tanah air dan pengorbanan. Bai Xiaolu tidak tahu harus berkata apa. Dia memang bukan orang yang banyak bicara. Lupakan saja, jangan bicarakan aku. Bos gigi emas melambaikan tangannya dengan frustrasi. Bagaimana denganmu, Nak? Selain saudaramu yang berbagi tubuh denganmu, keluarga mana lagi yang kamu miliki? Di mana orang tuamu? Saya juga punya saudara kembar. Dia normal, maksud saya, dia terpisah dari kami, tetapi saat ini, kakinya tidak begitu baik. Adapun orang tuanya. Bai Xiaolu tidak seharusnya membicarakannya, tetapi dia ragu sejenak dan berkata, ibu kami sudah lama meninggal, seperti banyak wanita lain di padang pasir. Mengenai ayah kami tidak punya ayah. Kamu tidak tahu siapa ayahmu. Pemimpin bergigi emas itu tersenyum. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Sebagian besar anak-anak di gurun tidak tahu siapa ayah mereka. Tidak, Bai Xiaolu menggelengkan kepalanya. Kita tidak tahu siapa ayah kita atau kita tidak punya ayah. Setidaknya, itulah yang dikatakan ibu kita saat dia masih hidup. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan tidak punya ayah? Sebuah meteorit yang sangat aneh jatuh dari langit dekat desa tempat kami tinggal dahulu kala. Tanaman di dekat meteorit itu sangat rimbun, dan banyak hewan aneh yang belum pernah kami lihat sebelumnya sering muncul. Bai Xiaolu berkata, suatu kali, ibu saya pergi ke kedalaman, hutan meteorit, secara tidak sengaja. Dia sepertinya tertidur di bawah meteorit itu. Ketika dia kembali, kami pun lahir. Bos gigi emas tidak dapat menahan tawa. Kami juga menganggapnya tidak masuk akal. Kami tidak tahu mengapa ibu kami membuat kebohongan seperti itu. Bai Xiaolu tersipu dan berkata, hal-hal seperti itu sangat umum di Wastelen. Orang-orang dilahirkan seperti binatang, mati seperti binatang, dan bereproduksi seperti binatang. 9 dari 10 anak bahkan tidak tahu siapa ayah mereka. Apakah itu penting? Paling tidak, pasti ada seorang ayah. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa seorang ibu berbohong seperti itu. Itu bukan hal yang perlu dipermalukan. Saya dan saudara perempuan saya sudah berulang kali bertanya kepada ibu saya, tidak masalah siapa orangnya. Kami bisa menerima siapapun orangnya. Bahkan jika dia tidak ingat, setidaknya beritahu kami bahwa ada seorang ayah. Kami akan merasa puas. Tetapi ibuku bersikeras bahwa tidak ada orang seperti itu. Dia hamil karena menyentuh meteorit. Dia mengatakan bahwa kami bertiga adalah anak-anak meteorit. Itu benar. Sejak saat itu, dia menjadi sedikit gila. Dia meninggal tak lama kemudian. Tahukah kau, bos, bahwa dulu aku pernah membenci ibuku dan kata-katanya yang gila. Mengapa ia harus menipu kita dengan lelucon yang tidak masuk akal seperti itu? Mengapa ia harus mengatakan bahwa kita tidak punya ayah? Jika kita punya ayah, meskipun kita tidak tahu siapa dia, kita bisa membayangkannya sepuas hati. Dia mungkin pahlawan yang tak terkalahkan, dia mungkin penjahat yang melakukan kejahatan, dia mungkin raja iblis yang jahat dan menakutkan, dia mungkin pengembara, atau dia mungkin anggota klan bawah tanah yang tampan dan percaya diri. Itu semua bagus. Benar, itu semua bagus. Tapi, anak-anak meteorit, batu pecah yang jatuh dari langit, itu sama sekali tidak lucu. Itu tidak lucu. Tapi jangan membenci ibumu, kata pemimpin itu. Mungkin dia punya alasan tersendiri. Tentu saja, kami tidak membencinya lagi. Kami hanya merasa kasihan padanya. Bai Xiaolu menghela napas. Lagi pula, kita tidak punya apa-apa di padang pasir. Tidak masalah bahkan jika kita tidak punya ayah. Keduanya terdiam lagi, tidak tahu harus berkata apa. Mungkin kebetulan, tetapi mereka berdua menoleh ke tengah karpet tempat Old John dan putranya bermain catur kuat.
Pandangannya lekat sekali, tak sanggup lepas untuk beberapa lama. Nak, jika suatu hari kau menemukan ayahmu, pemimpin bergigi emas itu bertanya, apa yang ingin kau bicarakan dengannya? Aku tidak tahu. Bagaimana denganmu? Bai Xiaolu menggelengkan kepalanya. Jika kamu menemukan anakmu, apa yang akan kamu katakan kepadanya dan apa yang akan kamu lakukan? Entahlah, aku tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Mereka seharusnya sudah lama mati. Bos gigi emas akhirnya mengalihkan pandangannya dan menarik napas panjang. Dia melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, kamu harus istirahat. Aku juga harus istirahat. Baiklah, Bai Xiaolu bergerak sedikit demi sedikit ke arah pintu. Dia memegang kusen pintu untuk waktu yang lama, sebelum dia tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan suara gemetar, Bos, apakah tangan kuat menyenangkan? Mungkin, Bos gigi emas duduk dan menatap Bai Xiaolu. Mungkin ini menyenangkan. Kalau begitu, bisakah kau mengajariku cara bermainnya? Bai Xiaolu merasa dia ingin menangis. Dia mengira Bos gigi emas akan menolak, atau setidaknya ragu-ragu. Dia tidak menyangka kalau garis-garis di wajah Bos Goldtooth tiba-tiba menjadi lembut. Kemarilah, bocah nakal. Bos Goldtooth melambaikan tangannya dan tersenyum. Ia mengetuk karpet di sebelahnya dan berkata, duduklah. Aku akan mengajarimu cara bermain. Mereka telah memainkan catur kuat untuk waktu yang lama. Mereka bilang mereka hanya akan memainkan satu permainan, tetapi mereka akhirnya memainkan satu permainan demi satu permainan. Mungkin, Strong Chess benar-benar menyenangkan. Ini adalah kartu peluang. Ini adalah kartu dana publik. Saat Anda mencapai tanda tanya ini, Anda harus menarik satu kartu. Apakah Anda mengerti? Aku punya pabrik air dan perusahaan kereta api. Kau pasti sudah mati, nak. Bagaimana kalau begini? Kalau kita beli ketiga bidang tanah yang warnanya sama, sewanya bisa 2 kali lipat, kan, bos? Kalau begitu, Anda harus bayar saya, kan, bos? Hei, keluar dari penjara. Apa yang kamu bicarakan? Membayar pajak penghasilan. Apakah ada hal seperti itu? Aku menang. Kali ini aku menang, kan, bos? Hahaha, bos. Mereka memainkan permainan demi permainan. Kedua buah catur itu berkeliaran di jalan-jalan yang telah lama dihancurkan. Mereka kehilangan kendali berkali-kali. Bai Xiaolu begitu asyik bermain sehingga dia lupa bahwa dia berada di api penyucian di kedalaman gurun. Lagi-lagi, wajah anak laki-laki itu memerah. Dia melambaikan uang mainan dan sertifikat tanah dan berteriak dengan penuh semangat, aku akan mengalahkanmu kali ini. Namun kali ini, Bos Gigi Emas membuka tangannya, meraih bidak catur dan dadu, lalu menggelengkan kepalanya ke arah bocah itu. Cukup, bocah. Sudah berakhir. Bos Gigi Emas tersenyum, suaranya serak. Bai Xiaolu tercengang. Senyum dan rona merah di wajahnya berangsur-angsur membeku dan menghilang. Tidak bisakah kita bermain satu permainan lagi? Satu saja. Anak laki-laki itu memohon. Ia ingin menangis lagi. Satu pertandingan lagi pada akhirnya harus berakhir. Bos Gigi Emas membuka tangannya dan membiarkan bidak catur dan dadu bergulir dan bertabrakan. Dia bergumam, semuanya akan segera berakhir. Dengarkan, musiknya sudah berakhir. Lagu, Yesterday Again telah berhenti di suatu titik. Satu-satunya suara di ruang tamu kecil itu adalah isak tangis anak laki-laki itu. Bab 3294. Ini salahku. Melihat raut wajah memohon di wajah anak laki-laki itu, pemimpin klan Gigi Emas menyalakan sebatang rokok lagi sambil menggigil. Ia mengisapnya dalam-dalam dan berkata, generasimu sebenarnya jauh lebih beruntung daripada generasi kami, karena kau belum pernah melihat hari-hari indah di masa lalu, dan kau sudah terbiasa dengan siksaan api penyucian. Kau jelas tidak sepertiku, yang gelisah dan gelisah setiap malam yang menyesakkan, mengingat masa lalu, dan masa lalu. Tanpa keuntungan, tidak ada kerugian. Tanpa kebahagiaan, tidak ada rasa sakit. Tanpa kehidupan sejati, tidak ada rasa takut akan kematian. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Ketidaktahuan adalah anugerah. Kematian adalah kedamaian sejati. Tapi sekarang, nak, kau sudah tahu itu. Kau tidak akan pernah melupakannya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Menurutku ini bagus. Sungguh. Terima kasih, bos. Bai Xiaolu terisak. Saya terlalu serakah. Saya berharap dapat bermain catur kuat dengan bos di air yang bersih dan lingkungan yang damai setiap hari. Ya, kamu terlalu serakah. Bos Gigi Emas tersenyum. Itu tidak mungkin. Bukankah hebat jika waktu dapat diputar balik dan hari kemarin dapat muncul kembali? Bai Xiaolu berkata dengan suara gemetar, kalau begitu, kita bisa mengulang hari ini lagi dan lagi. Baik itu perang nuklir, gurun, atau gurun di luar sana, kita selalu bisa bersembunyi di sini dan bermain catur kuat. Setelah satu permainan, kita bisa memulai permainan lainnya. Akan selalu seperti ini. Tidak, lebih dari itu. Jika kita dapat memutar balik waktu, mungkin kita dapat menghentikan segalanya, menghentikan pecahnya perang nuklir, dan menghentikan semua bencana yang akan menghancurkan perdamaian dan umat manusia. Jika demikian, mungkin bos akan dapat menemukan istri dan anakmu, dan ibuku tidak akan mati. Dia akan membawaku kepada ayahku. Kamu mabuk. Buku-buku jari bos Goldtooth memucat. Dia menahan diri dan berkata, satu kata demi satu, kemarin tidak akan terjadi lagi. Waktu tidak dapat diputar balik. Hidup bukanlah permainan. Tidak ada cara untuk memulai kembali setelah permainan. Benarkah tidak ada? Bai Xiaolu tampak sangat mabuk. Wajah dan matanya merah padam, seolah-olah dia adalah seekor binatang kecil yang telah jatuh ke dalam perangkap dan sedang berjuang keras. Dia berteriak,
kau dan saudaraku sama-sama manusia. Bukankah kalian berdua adalah ahli super yang dapat memanipulasi 4 kekuatan esensial, dan bahkan memindahkan gunung dan laut untuk menyerap kekuatan dari bintang-bintang? Mengapa tidak ada negara adikuasa yang dapat membalikkan waktu dan mengubah segalanya? Mengapa? Karena misteri waktu ratusan kali lebih rumit, tidak jelas, dan misterius daripada misteri ruang. Menurut spekulasi Yuri, kecuali 4 gaya fundamental, gaya interaksi kuat, gaya interaksi lemah, gaya elektromagnetisme, dan gaya gravitasi, disatukan, didorong, dan ditingkatkan oleh kekuatan hati, dan teori penyatuan besar, dipecahkan dan dipahami sepenuhnya, hanya dengan begitu 1 miliar misteri waktu dapat dipahami. Pemimpin bergigi emas itu mendesah. Itu tidak mungkin. Setidaknya, tidak di bumi. Apakah itu mustahil di bumi? Bai Xiaolu memahami inti persoalan dengan tajam. Ada ketajaman yang tak terbendung di matanya. Apa maksudmu? Itu mustahil di bumi. Lalu, di mana itu mungkin? Dengan baik, Bos Goldtooth menggelengkan kepalanya yang panas. Dia ragu sejenak dan berkata, Urey memang iblis, tetapi dia juga seorang jenius sejati. Dia telah melakukan banyak penelitian tentang asal-usul kekuatan super di Camp X dan menghasilkan banyak spekulasi menarik. Salah satunya adalah dia percaya bahwa kekuatan super itu berasal dari luar angkasa, atau dengan kata lain, kedalaman alam semesta. Di antara bintang-bintang, meteoroid membawa kekuatan super itu ke bumi. Apa? Mata Bai Xiaolu melotot. Dia tergagap. Sebuah meteorit. Tepat sekali. Tahukah kau bagaimana perang termonuklir total terjadi? Pada awal abad ke-21, memang benar bahwa kekuatan-kekuatan besar peradaban manusia saling bertabrakan dan bergesekan, yang mengakibatkan banyak konflik berskala kecil dan perang proksi. Namun, kedua belah pihak memiliki persenjataan nuklir dan sistem pertahanan rudal yang sangat besar. Mereka berada dalam keseimbangan, pencegahan strategis. Tidak ada yang ingin binasa bersama dengan pihak lain. Perang termonuklir total mungkin tidak akan terjadi secepat ini. Namun, menjelang perang, hujan meteor kecil menerobos atmosfer dan menghantam pangkalan pertahanan rudal dan persenjataan nuklir negara adidaya secara tepat, sehingga merusak keseimbangan. Kemudian, bumi terbakar abis. Urey percaya bahwa meteoroid yang merusak keseimbangan, atau meteoroid yang datang dari arah yang sama beberapa dekade lalu, membawa sesuatu yang sangat istimewa dari kedalaman alam semesta dan secara bertahap mengubah fisik dan jiwa beberapa manusia. Akhirnya, mereka mencapai ambang batas dan melahirkan orang, atau lebih tepatnya, manusia baru. Apakah ada hal seperti itu? Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaolu mendengar teori seperti itu. Dia merasa aneh tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Namun, tidak ada hujan meteor skala besar di bumi dalam beberapa dekade terakhir. Bagaimana mungkin beberapa meteoroid menghantam gudang senjata nuklir dan pusat pertahanan negara adidaya secara tepat? Aneh, bukan? Oleh karena itu, Yuri sangat curiga kalau meteoroid itu bukan benda alami, melainkan sejenis senjata dari peradaban lain di kedalaman alam semesta, senjata kebijaksanaan lain yang terarah dan tepat. Urey yakin bahwa, karena manusia dapat menguasai kekuatan super tertentu dengan serpihan meteorit, mereka mungkin dapat memecahkan misteri 4 kekuatan fundamental, atau bahkan teori penyatuan besar, jika mereka menelusuri kembali sumber meteorit dan menemukan kebijaksanaan peradaban lain di luar angkasa. Siapa tahu? Jadi, Bai Xiaolu tiba-tiba menjadi bersemangat dan cerdas. Jika kita ingin memutarbalikkan waktu, kita harus mencari peradaban dan kebijaksanaan yang lebih tinggi di ujung alam semesta. Tenanglah, nak, tenanglah. Sang penguasa padang pasir mencoba menghibur anak laki-laki itu. Ini hanya spekulasi Yuri. Itu hanya omong kosong yang diucapkannya karena kegembiraannya. Lagi pula, mengapa kau pergi ke ujung alam semesta? Mengapa itu tidak mungkin? Melihat bidak catur di tanah, Bai Xiaolu mencengkeram salah satunya dengan sangat erat hingga berdarah. Selama aku bisa memutarbalikkan waktu dan menyelamatkan semuanya, aku akan menahan rasa sakit apapun dan bersedia membayar berapapun harganya. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat, sangat panjang. Bos gigi emas menatap Bai Xiaolu dengan rasa sakit yang luar biasa di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Nak, kamu akan kehilangan banyak hal. Mungkin semuanya. Apakah ada yang bisa saya hilangkan? Bai Xiaolu menatap telapak tangannya yang berdarah dan menyeringai. Lagi pula, selama kita kembali ke masa lalu dan memutar ulang apa yang terjadi kemarin, semua yang telah kita hilangkan akan kembali lagi, bukan? Malam itu, anak lelaki itu bermimpi lagi. Kali ini mimpinya begitu indah, sehingga dia tidak ingin bangun. Ia bermimpi bahwa perang nuklir belum terjadi. Desa tempat mereka tinggal dipenuhi bunga, kebun buah berwarna-warni, dan lahan pertanian di kaki gunung. Udara dipenuhi bau yang sedap. Ia terpisah dari saudaranya. Saudaranya adalah seorang pemuda yang tampan, kaki saudara perempuannya lincah, ibunya tidak meninggal, dan ia tidak gila. Keluarga itu duduk di lereng bukit untuk piknik dan menyaksikan orang-orang di kaki gunung bekerja keras. Ibunya dan saudara perempuannya menyanyikan banyak lagu bersama, sementara saudara laki-lakinya dan ia hanya tertawa kecil dan minum anggur buah asam manis. Ada juga ayah mereka. Mereka telah menemukan ayah mereka. Ayah mereka adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap seperti gunung. Wajahnya tidak dicukur, dan bau badannya agak menyengat. Dia sangat mirip dengan Bos Goldtooth. Tentu saja, dia berambut hitam, bermata hitam, dan berkulit kuning. Ayah mereka berbicara sangat keras, dan ketika dia tertawa, suaranya sangat keras. Dia juga mengajari mereka bermain. Dia, saudara laki-lakinya, dan ayahnya bermain bersama.
Mimpi itu begitu indah hingga anak laki-laki itu secara tidak sadar tahu bahwa itu tidak nyata, tetapi hal itu tidak menghentikan anak laki-laki itu untuk meninggalkan semua tawa dan air mata dalam mimpinya dan hari-hari indah di masa lalu. Pada akhirnya, mimpi itu akan segera berakhir. Matahari mulai terbenam, membuat bayangan anak laki-laki itu tampak seperti ular hitam. Kau tidak ingin berakhir seperti ini. Tiba-tiba bayangan kabur itu mulai menggeliat bagaikan ular berbisa. Hah, mata anak laki-laki itu terbelalak karena terkejut. Apakah Anda ingin semua ini menjadi kenyataan dan hari kemarin benar-benar muncul kembali? Apakah Anda ingin semua kebahagiaan dan kegembiraan didaur ulang tanpa henti? Bayangannya terus menanyainya. Dalam mimpi itu, semuanya tampak normal. Kepengecutan anak laki-laki itu berubah menjadi rasa ingin tahu. Bai Xiaolu bertanya, siapa kamu? Bayangan itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, Bai Xiaolu menyadari bahwa bayangannya bisa tersenyum, dan itu sangat aneh. Aku adalah kamu. Bayangan itu berkata dengan suara rendah dan menawan, kamu miliaran tahun kemudian. Apa? Bai Xiaolu tercengang. Dia tergagap, miliaran tahun kemudian, bagaimana bagaimana kau bisa? Jangan buang-buang waktu Anda. Bayangan itu berkata, kau tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah kubakar dan berapa banyak planet yang telah kukorbankan untuk mengirimkan pesan kepadamu miliaran tahun kemudian. Kau dan aku telah melakukan pekerjaan yang hebat selama miliaran tahun terakhir. Namun, jika kita ingin memutarbalikkan waktu dan memulai kembali segalanya, sangat baik, tidaklah cukup baik. Kita harus melakukan yang lebih baik. Hei, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku telah memadamkan miliaran bintang dan membayar harga yang sangat mahal hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada diriku sendiri miliaran tahun yang lalu, dan kau sama sekali tidak peduli dan malah teralihkan perhatiannya. Tidak, aku sedang melihatnya. Bai Xiaolu bertanya, tidak bisakah kau melihatnya? Dia, bayangan itu linglung. Apa itu? Aku tidak bisa melihatnya. Apa itu? Burung bangkai. Bai Xiaolu menatap apa yang ada di depannya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu tidak melihat burung nasar sebesar itu dengan mata berair. Mata berair, sangat murahan dan genit, burung nasar. Bayangan itu terdiam sejenak. Kemudian, suaranya tiba-tiba berubah tajam dan marah. Apa yang dilakukannya? Katakan padaku apa yang dilakukan burung nasar terkutuk itu. Benda itu berputar. Tampaknya sedang menari. Tarian balet. Bai Xiaolu menjawab dengan jujur, saya tidak tahu naskahnya secara spesifik. Maaf, saya tidak bisa berkonsentrasi karena gangguannya. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda adalah saya miliaran tahun kemudian. Apa yang akan Anda lakukan? Bayangan itu terdiam untuk waktu yang sangat lama. Lalu mimpi itu hancur oleh bayangan yang menderu. Saat Bai Xiaolu melihat bayangan itu membubung ke angkasa dan menelan burung nasar itu, dia merasa bahwa dia sedang memegang burung nasar itu di dalam karung dan memukulinya dengan brutal. Dasar bajingan yang manja, dasar kecoa hina, dasar kuman licik, dasar virus yang tak tahu malu. Minggir, minggir dari Time Ripple. Itu suara bayangan. Entah mengapa, suaranya terdengar sangat marah. Aduh, 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 aduh. Bai Xiaolu tidak tahu suara siapa itu, dia juga tidak ingin tahu. Begitu saja, dia terbangun dari mimpinya dalam keadaan bingung. Rasanya, aneh. Itu seharusnya menjadi kisah hitam yang murni, suram, dan putus asa. Kisah seorang bocah yang telah kehilangan segalanya, berubah tak dapat dikenali lagi, berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke belakang namun tak dapat melihat ke belakang, dan bahkan lupa siapa dirinya. Namun semuanya telah berubah sejak Vulture muncul. Rasanya seperti semangkuk bubur panas yang lezat telah dicampur dengan kotoran tikus. Bab 3295. Bai Xiaolu segera melupakan mimpi itu. Orang biasa tidak akan mampu mengingat mimpi itu dalam waktu lama, tetapi kali ini, mimpi aneh itu menghilang begitu cepat dan aneh. Dalam sekejap mata, dia telah benar-benar melupakan semua detail mimpi itu, bahkan lupa bahwa dia pernah memimpikannya. Seolah-olah gelombang pasang telah menyapu bersih mimpi itu. Kemudian, Bai Xiaolu mendengar auman bos gigi emas dan ditarik keluar dari tempat tidurnya. Bala bantuan sudah datang. Bai Xiaolu berkata begitu, tetapi dilihat dari wajah muram bos gigi emas, hal itu tidak mungkin. Bukan bala bantuan. Pemimpin geng gigi emas menggertakkan giginya, serentetan kata bermunculan. Geng kalajengking dan geng burung nasar. Apa? Bai Xiaolu sangat khawatir. Jangan takut. Bala bantuan pasti akan datang hari ini. Semuanya akan baik-baik saja asalkan kita bisa bertahan dari gelombang ini. Namun, hanya ada satu jalan masuk dan keluar di tempat ini. Ini jalan buntu. Kita tidak bisa tinggal di sini dan mempertahankan diri. Kalau tidak, jalan masuk dan keluar akan diblokir dan dibakar. Kita akan hancur. Kita harus pergi ke permukaan dan mengandalkan reruntuhan kilang anggur untuk bertahan hidup. Bos gigi emas menyeret Bai Xiaolu keluar dari ruangan dan membangunkan Wan Zhanghai, memintanya untuk mengemasi senjata dan amunisinya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berbisik kepada Bai Xiaolu, jangan khawatir. Bala bantuan itu adalah pasukan khusus rahasia dari asosiasi. Mereka sangat cepat dan dapat bergerak di segala medan. Mereka pasti akan datang. Kamu sangat percaya pada mereka. Bai Xiaolu curiga. Kenapa? Karena komandan pasukan khusus itu adalah Kolonel Sterling, yang merupakan kaptenku saat aku masih di Seal. Dia diselamatkan olehku dan 3 saudaraku lainnya selama operasi penangkapan Yuri. Kalau bukan karena pengorbanan kami, dia pasti sudah ditangkap oleh Yuri dan dijebloskan ke Camp X juga. Pemimpin klan gigi emas berkata, ketika aku kembali ke tempat ini setelah semua penderitaan, Kolonel Sterling sangat memperhatikanku. Dia juga orang yang membuktikan kesetiaanku dan menghubungi kontrak itu lagi.
Jika ada orang yang kupercaya di Furious Blood Wasteland dan kontrak itu, dialah orangnya. Aku hanya bersedia menyerahkan teknologi pembersihan air yang canggih itu kepada Kolonel Stirling. Dia pasti akan datang menyelamatkan kita juga. Tetapi, Bai Xiaolu berkata, beberapa hari yang lalu, ketika kami menyerang Gunung Emas Baru, dia menipumu dan tidak memberitahumu apapun tentang pabrik infanteri ledakan magnetik. Tidak, itu bukan urusannya. Pembuluh darah menonjol di dahi pemimpin persaudaraan gigi emas. Dia berkata dengan kasar, Kolonel Sterling datang ke pangkalan rahasia di utara tanah terlantar berdarah yang marah setahun yang lalu untuk melatih pasukan khusus baru. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jika dia tahu kebenarannya, dia tidak akan pernah mengkhianatiku. Tidak akan pernah. Bai Xiaolu terintimidasi oleh kebrutalan bos gigi emas dan mengangguk tanpa sadar. Percayalah padaku. Percayalah pada Kolonel Stirling. Kita akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja. Sama seperti ranjau kemarin. Itu hanya alarm palsu. Alarm palsu. Bos gigi emas memanggil kedua anak itu dan naik kembali ke tanah. Di cakrawala, angin bertiup kencang, mengepulkan puluhan pilar asap yang menyerupai setan yang mengamuk. Di langit, tampak burung elang yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang, ingin menukik ke bawah seperti cakar malaikat maut. Melalui teleskop, samar-samar terlihat tank-tank Scorpion Gang dan Vulture Gang. Kedua tim itu jelas berbeda dan dihiasi dengan cara yang sangat khas. Tank-tank Scorpion Gang disematkan cangkang kalajengking raksasa yang tak terhitung jumlahnya sebagai pelat baja reaktif. Seringkali, satu atau dua kait dipasang di bagian belakang tank, yang dirancang untuk menjatuhkan tank musuh atau ekor kalajengking. Vulture Gang, di sisi lain, menutupi tank-tank itu dengan bulu-bulu berwarna-warni, seolah-olah itu adalah hiasan pada bandit. Baik geng kalajengking maupun geng burung nasar telah memasang kait dan kait logam yang tak terhitung jumlahnya pada kendaraan mereka sehingga banyak bandit dapat menempel pada mereka. Kendaraan off-road dapat membawa lebih dari 10 bandit. Sejauh mata memandang, terdapat sedikitnya 30 tank, yang berarti sedikitnya 300 bandit, elit dari geng kalajengking berbisa dan geng burung nasar, telah dikerahkan. Di pihak mereka, hanya ada 3 orang, seorang anak laki-laki, seorang remaja, dan seorang pria yang sekarat. 3 lawan 300. Hasilnya tampaknya sudah diputuskan sejak lama. Gigi Wan Zhanghai mulai bergemeletuk. Namun entah mengapa Bai Xiaolu tidak takut sama sekali. Senjata dan amunisi kita hampir habis. Menembak musuh bukanlah ide yang bagus. Bos Goldtooth melirik senjata dan amunisi di kanvas dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya milikmu. Jangan pelit dengan pelurumu. Cobalah untuk menarik perhatian musuh dengan melepaskan tembakan. Aku akan mengitari mereka dan berjuang masuk ke markas mereka untuk mengambil beberapa senjata dan amunisi. Apa? Bai Xiaolu tercengang. Apa? Apa yang kau inginkan? Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Pemimpin bergigi emas itu menyeringai. Tidak bisakah kau merasakannya? Angin semakin kencang. Sebentar lagi, akan ada badai pasir. Jarak pandang akan sangat rendah. Tidak seorang pun akan menduga bahwa aku akan tiba-tiba maju. Aku yakin aku akan dapat membunuh banyak orang. Tapi ada ratusan orang di sana. Bai Xiaolu ingin menarik lengan baju bos gigi emas, tetapi dia tidak berani. Ratusan orang, hehe. Bos gigi emas menepuk bahu Bai Xiaolu dengan lembut dan tidak terlalu keras, lalu berkata, tahukah kau mengapa kemampuanku diberi nama Legion? Mengapa? Bai Xiaolu tidak mengerti mengapa bos gigi emas berbicara tentang hal itu. Apakah karena kemampuanmu dapat memicu moral dan kemampuan tempur seluruh pasukan? Tidak, karena ketika kemampuanku diaktifkan secara maksimal, aku sendiri akan menjadi legiun. Dia berlari menuju badai pasir dan gurun berdarah. Asap seperti iblis itu perlahan-lahan mendekati mereka. Air mata mengalir di wajahnya, Bai Xiaolu menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Wan Zhanghai memutar matanya, siap untuk bergerak. Jangan bergerak, Bai Xiaolu melotot padanya. Dengan ekspresi mengerikan, dia berkata dengan brutal, jika kamu tidak memukul mundur para bandit, itu akan sia-sia bahkan jika kamu lari ke ujung bumi. Mereka akan menangkapmu dan mengulitimu hidup-hidup. Wan Zhanghai menatap urat-urat di wajah Bai Xiaolu dan kemudian tangannya yang gemetar saat memegang pistol. Dia menyentuh hidungnya dan berhenti memutar matanya. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Sambil berjongkok di tengah reruntuhan kilang anggur, Wan Zhanghai bergumam dengan suara rendah, sayang sekali bos gigi emas sudah mengambil tindakan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia akan menyerang tank-tank geng kalajengking dan geng burung nasar dan melawan ratusan dari mereka sendirian? Kemungkinannya adalah dia berencana untuk memanfaatkan kita untuk mengalihkan perhatian musuh sementara dia menyelinap pergi. Diam, Bai Xiaolu menyipitkan matanya dan berkata, satu kata demi satu, diam. Jantung Wan Zhanghai berdebar kencang. Melihat wajah tanpa ekspresi anak laki-laki itu, dia tidak berani mengatakan apapun. Bang, 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 Bai Xiaolu membidik konvoi bandit yang tidak jauh dan melepaskan tembakan terlebih dahulu. Pada jarak yang begitu jauh dan badai pasir yang begitu dahsyat, tentu saja mustahil untuk mengenai sasaran, tetapi itu cukup untuk menarik perhatian musuh. Seperti hujan deras, badai itu menyapu reruntuhan kilang anggur, menyebabkan batu-batu pecah dan percikan api beterbangan di mana-mana. Suara retakan terdengar di mana-mana. Bocah lelaki dan pemuda itu bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Apakah kamu gila? Wan Zhanghai berteriak. Mungkin. Bai Xiaolu berjongkok di sudut. Dia hanya mengulurkan tangan dan senjatanya untuk melakukan serangan balik, yang menarik lebih banyak komentar pedas. Dia meninggalkan kita dan melarikan diri. Wan Zhanghai berteriak. Omong kosong. Bai Xiaolu meraung dengan gila. Pemuda itu tergeletak di tanah dan menutupi kepalanya dengan rompi anti peluru lainnya.
Di sisi lain, bocah itu mengambil senjata kedua dan menembak ke kiri dan kanan, menyebabkan selaput di antara ibu jari dan jari telunjuknya berdarah dan lengannya mati rasa. Tidak diketahui kemana peluru itu terbang. Musuh semakin dekat dan dekat. Suara mesin kendaraan off-road, suara tembakan musuh yang jelas, dan suara umpatan bisa terdengar di tengah badai pasir. Di langit, seekor elang mutan bermata merah tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang dan menukik ke arah Bai Xiaolu seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga Bai Xiaolu bahkan bisa mencium bau busuk di tubuhnya. Bai Xiaolu menggigit bibirnya dengan sangat keras hingga otak saudaranya terasa terbakar. Dia membantunya mengunci monster yang sedang menukik ke bawah. Setelah tembakan yang indah, elang yang bermutasi itu berubah menjadi tumpukan daging cincang. Di tengah badai pasir tak jauh dari mereka, suara tembakan dan tawa para bandit pun berhenti tiba-tiba, sebelum berubah menjadi jeritan, terangan, dan raungan. Ini, Bai Xiaolu tertegun sejenak. Dia sangat gembira dan menjulurkan kepalanya dari dinding yang rendah. Dia tidak pergi. Wan Changhai juga merasa sulit untuk mempercayainya. Dia menelan ludah dan menjulurkan setengah kepalanya keluar dari dinding. Di tengah badai pasir yang mengepul, jarak pandang sangat rendah. Akan tetapi, badai pasir yang paling hebat sekalipun dan asap yang paling tebal pun tidak sanggup menutupi vitalitas bos Gold Tooth yang kuat dan cemerlang saat ia terbakar secara maksimal. Mereka adalah penguasa Furious Blood Wasteland. Itu adalah dewa perang di tanah terlantar. Bai Xiaolu melihat bahwa bos gigi emas telah bersembunyi di pasir dan menyatu dengan tanah dalam kamuflase sampai tank-tank geng Kalajengking dan geng burung Nasar melewatinya perlahan-lahan. Kemudian dia tiba-tiba keluar dan membalikkan kendaraan off-road seperti badak yang marah. Bai Xiaolu melihat bahwa bos gigi emas tidak dapat dihentikan. Belati dan pedang menebas dua aura yang mendominasi. Tidak peduli berapa banyak lapis baju besi yang dikenakan musuh atau berapa banyak baju besi tubuh yang mereka kenakan, mereka semua dipotong menjadi dua oleh bos gigi emas. Organ dalam dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana di sepanjang jalan. Bai Xiaolu melihat riak-riak emas cemerlang menyebar dari tubuh bos Gold Tooth. Semua musuh yang diselimuti riak-riak itu melambat dan berubah menjadi ayam-ayam tanah liat dan anjing-anjing tembikar yang berada di bawah kekuasaan musuh. Bai Xiaolu melihat bahwa bos gigi emas sedang merampas granat dari musuh dan melemparkannya ke kendaraan off-road di dekatnya. Dia menciptakan bola api yang meledak tak terhitung jumlahnya di depannya dan di belakangnya. Musuh yang tak terhitung jumlahnya terhempas olehnya, tetapi dia seperti menara besi di tengah lautan yang mengamuk. Dia tidak merampas beberapa senjata. Dia berencana untuk membunuh semua bandit dari geng Kalajengking dan geng burung Nasar sendirian. Tentu saja, bos Gold Tooth juga manusia, dan ada batasan untuk apa yang bisa dilakukannya. Jumlah mereka terlalu banyak, tidak peduli seberapa rendah jarak pandang dan seberapa lambat reaksi mereka, banyak peluru telah menembus tubuh bos Gold Tooth. Namun, bos Gold Tooth tampaknya terbuat dari besi dan tidak bereaksi sama sekali. Ia terus bergerak maju, menebas, meledak, dan berdarah. Para bandit dari geng Kalajengking dan geng burung Nasar telah kehilangan keberanian. Mereka mengira bahwa, setelah kegagalan serangan bos Gold Tooth di New Gold Mountain, City Gang akan hilang, dan ambisi penguasa gurun akan runtuh. Selain itu, bos Gold Tooth dan kedua anak itu telah melakukan perjalanan panjang di wilayah terpencil utara selama beberapa hari. Mereka pasti sudah kelelahan dan menunggu ajal menjemput. Namun, ia tidak menyangka bahwa tulang-tulang kering itu, yang didorong oleh api tak kasat mata, akan berubah menjadi tiran neraka yang abadi lagi. Pada saat ini, banyak bandit teringat akan kengerian saat bos Gold Tooth menghancurkan Furious Blood Wasteland. Pikiran mereka sekali lagi dipenuhi oleh agresivitas bos Gold Tooth dan tawanan brutal dari Legiun. Mereka seperti anak ayam di depan harimau ganas, tak bergerak dan menunggu untuk dibantai. Tak lama kemudian, hampir 10 kendaraan off-road lapis baja terbalik atau hancur. Ada hampir 100 mayat. Baru pada saat inilah serangan bos Gold Tooth melambat. Darah merah mengalir keluar dari tubuhnya, dan uap panas menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Meskipun dia terluka parah dan terengah-engah, dia tetap bertahan dalam diam. Dia melangkah maju, menghindar, mengayunkan pedangnya, dan menebas, merenggut nyawa makhluk-makhluk mengerikan itu seperti sabit kematian. Bos lelah. Kita harus membantunya. Bai Xiaolu meraung ke arah Wan Changhai. Wan Changhai sudah kehilangan ketenangannya. Dia tidak berani menatap mata anak laki-laki itu, yang sama ganasnya dengan mata harimau. Bibirnya bergetar untuk waktu yang lama, tetapi dia gagal menghasilkan apapun. Oleh karena itu, dia hanya menyerahkan pistol dan pelurunya kepada Bai Xiaolu dan mengangkat tangannya seolah-olah itu bukan urusannya. Sejujurnya, setelah putaran tembakan terkonsentrasi sebelumnya, mereka tidak punya banyak peluru lagi. Mereka akan bunuh diri jika terus maju. Selain itu adalah pertarungan sengit di antara para iblis. Dari sudut pandang, penghuni bawah tanah, Laut Seribu Harta Karun, memang tidak perlu bagi mereka untuk dibunuh. Namun Bai Xiaolu tidak peduli dengan hal itu. Dia menendang Wan Changhai hingga jatuh ke tanah, mengambil semua senjata dan amunisi, lalu bergegas menuju badai pasir yang mengamuk. Kakak, tolong. Tatapan mata anak laki-laki itu tidak pernah begitu tajam, dan garis-garis di wajahnya tidak pernah begitu mengerikan. Seolah-olah dia telah tumbuh besar dalam sekejap. Jika kamu sudah memutuskan, kakaknya terdiam sejenak sebelum menjawab, baiklah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Saat bocah itu berlari ke dalam badai pasir, darah bos Gold Tooth telah mengubah pasir di bawah kakinya menjadi lumpur. Saat dia melambat, keunggulan jumlah bandit segera terungkap. Puluhan senapan otomatis melepaskan tembakan pada saat yang sama, menyebabkan percikan api beterbangan dari baju besi tubuhnya dan baju besi level 3 di tubuhnya. Anggota tubuh yang terekspos ke udara menyemburkan darah satu demi satu.
Melihat para bandit itu menekannya dengan senjata api mereka dan bahwa bos gigi emas tertarik oleh garis tembakan dan tidak dapat melarikan diri, bocah itu pun bergegas mendekat. Ah, anak laki-laki itu meraung seperti binatang, dan sang kakak mendorongnya dengan keras. Gelombang otak yang tak terlihat menyebar seperti ledakan dan menghantam otak semua bandit di dekatnya dengan keras. Banyak dari mereka yang linglung, dengan darah mengalir keluar dari mulut dan hidung mereka. Mereka terhuyung-huyung dan jatuh ke dalam kondisi gegar otak. Para bandit yang sempat kehilangan kemampuan tempur mereka berubah menjadi sasaran empuk. Leher mereka digorok dan senjata mereka dirampas. Sekalipun tangan Bai Xiaolu gemetar, dia masih dapat meledakkan kepala mereka dengan mudah. Musuh yang berada jauh tidak berani mendekat. Mereka hanya mengandalkan kendaraan off-road untuk menembaki mereka, yang tampaknya berada di luar jangkauan serangan Bai Xiaolu dan saudaranya sebelumnya. Namun, saudaranya masih menahan rasa sakit dan mendorong mereka untuk kedua, ketiga, keempat, dan kelima kalinya. Satu persatu, para bandit, dengan darah muncrat dari mulut dan hidung mereka, terhuyung keluar dari belakang SUV dan dipanggil oleh Bos Goldtooth. Cukup, bocah nakal, adikmu akan segera dicairkan. Bos gigi emas melemparkan senapan otomatis ke Bai Xiaolu dan berteriak. Tidak cukup, bos. Kakak bilang dia bisa berbuat lebih banyak. Percayalah. Bai Xiaolu menyeringai. Darah mengalir keluar dari lubang hidung, telinga, mata, dan mulutnya. Dia merasa perut kakaknya seperti terbakar. Cari tahu siapa kami. Dia tampaknya telah mengubah otak kakaknya menjadi bom dan mendorongnya, dengan gila-gilaan berulang kali, melampiaskan semua perasaan kehilangan, ketakutan, kesakitan, dan kemarahan yang telah mereka alami sejak mereka masih anak-anak. Badai pasir alami berangsur-angsur mereda, tetapi badai pasir berdarah yang ditimbulkan oleh Bai Xiaolu, saudaranya, dan bos gigi emas semakin kuat dan kuat, menyelimuti barisan depan kedua geng tersebut. Para bandit akhirnya tidak tahan lagi dan lari sambil berteriak, "Iblis! Iblis! Iblis!" Bai Xiaolu dan bos gigi emas saling berpandangan dan melihat senyuman di mata masing-masing. Ya, tentu saja mereka adalah setan. Apakah ada masalah? Anak laki-laki dan penguasa padang pasir melangkah maju berdampingan. Gelombang otak mereka melonjak dan saling mendukung, melepaskan petir pikiran, dan peluru yang membakar satu demi satu, sampai tenggorokan anak laki-laki itu berdarah, sampai setiap sel otak saudaranya terbakar menjadi abu, sampai luka di Goldtooth Boss berhenti berdarah, dan saudaranya jatuh berlutut. Pada saat ini, tidak ada satupun musuh yang terlihat sejauh 500 meter di depan mereka. Bos, ada apa, bos? Bai Xiaolu bergegas menolong bos gigi emas, hanya untuk mendapati bahwa, meski dia diselimuti asap putih yang membakar, dia sedingin mayat. Pelindung tubuhnya telah hancur, dadanya berlumuran darah dan daging seperti sarang lebah. Bahkan bola mata kirinya yang berwarna merah telah tertancap peluru. Bola matanya telah terbakar menjadi lubang hitam, membuatnya semakin buruk rupa. Namun, Bai Xiaolu sama sekali tidak merasa bahwa bos gigi emas itu jelek atau bau. Dia hanya ingin berbagi sebagian panasnya dengannya dan berbagi sebagian detak jantung dan gelombang otaknya dengannya. Kau akan baik-baik saja, bos. Percayalah padaku. Bala bantuan akan segera datang. Kau sendiri yang mengatakannya. Kau tidak bisa berbohong padaku. Kau tidak bisa berbohong padaku. Aku percaya padamu. Kau tidak bisa berbohong padaku. Anak lelaki itu berteriak putus asa. Berhentilah mengoceh seolah aku benar-benar sudah mati. Bos gigi emas menyeringai dan meludahkan darah hitam lengket. Benarkah? Bai Xiaolu sangat gembira. Omong kosong. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu dan saudaramu? Bos gigi emas mengamati Bai Xiaolu dengan saksama dan menyeka darah, keringat, dan debu di wajahnya dengan tangannya yang kasar. Kami juga baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Buku catatan pikiran, Yuri memang mengesankan. Kakakku telah menekan buku itu lebih dari 10 kali berturut-turut. Namun, dia sedikit lelah sekarang. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Bai Xiaolu masih menolak melepaskan bos gigi emas. Dia mencoba membersihkan lukanya tetapi sia-sia, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Lukanya terlalu banyak dan terlalu padat. Organ dalam bos gigi emas semuanya telah terkoyak. Semua orang bertanya-tanya bagaimana dia masih hidup. Itu bagus. Bos gigi emas berkata lemah, itu bagus. Padahal sebenarnya itu tidak baik sama sekali. Keduanya sangat jelas bahwa mereka hanya mengalahkan barisan depan geng Kalajengking dan geng Burung Nasar. Meskipun kedua geng bandit itu adalah sekelompok massa, mereka bukanlah orang bodoh. Mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan semua pasukan dan menyerbu maju dalam kekacauan, terutama saat mereka berhadapan dengan pengguna kemampuan yang terkenal dan menakutkan yang merupakan penguasa gurun. Para pendatang baru itu hanyalah barisan terdepan. Mereka yang mendekat dan melepaskan tembakan dari kejauhan adalah kekuatan utama kedua geng itu. Bai Xiaolu dan bos gigi emas bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Entah itu, legiun, milik bos Goldtooth atau petir pikiran, milik saudaranya, mereka semua telah tiada dan bahkan hendak menghabiskan vitalitas tuannya. Mereka benar-benar kehabisan persediaan dan sumber daya. Namun, melihat pasukan utama musuh semakin dekat, mereka berdua merasa aneh karena tidak ada perasaan negatif berupa ketakutan, penyesalan, atau penyesalan. Si bocah dan penguasa gurun saling memandang dan tidak melihat apapun kecuali ketenangan di mata masing-masing. Saya minta maaf, kata penguasa negeri terlantar itu kepada bocah lelaki itu. Tidak, ini bagus. Aku akan mati juga, ini bagus. Anak laki-laki itu tersenyum. Tidak, aku sedang membicarakan tentang tadi malam. Aku seharusnya setuju untuk bermain catur kuat denganmu tadi malam. Sang penguasa padang pasir berkata dengan sungguh-sungguh.
Mungkin di kehidupanku selanjutnya. Aku sangat berharap bisa bertemu lagi dengan bos gigi emas di kehidupanku selanjutnya. Saat itu, kau bisa mengajariku, oke? Ada air mata di senyum anak laki-laki itu. Baiklah, percayalah padaku, pasti. Kata penguasa gurun. Para bandit itu semakin dekat dengan mereka. Anak laki-laki dan penguasa padang pasir itu bersandar satu sama lain tanpa mereka sadari. Seharusnya ada musik saat ini. Sayang sekali aku tidak membawa pengeras suara. Kalau tidak, aku akan bernyanyi untukmu. Sang penguasa padang pasir berkata, tolong antar aku pulang. Tidak bagus. Aku muak dengan ini. Anak laki-laki itu tertawa. Apakah kamu tahu cara menyanyikan lagu, Yesterday? Aku ingin mendengarnya. Ah, itu. Nyanyikan lagu ini. Aku sudah lama mendengarkanmu menyanyikan, The Road to the Village, Bring Me Home. Aku benar-benar penasaran apa yang akan terjadi saat suaramu menyanyikan, Yesterday's Reappearance. Nyanyikan lagu ini, bos. Aku suka mendengarkanmu menyanyikan, Yesterday's Reappearance. Nyanyikan lagu ini. Anak lelaki itu menjabat tangan penguasa Wastelen. Wajah pucat sang penguasa padang pasir itu memerah. Dia berdeham dan meludahkan lagi seteguk darah hitam kental, siap membuka mulutnya. Namun saat itu, suara dengungan angin dan suara tembakan yang keras menenggelamkan nyanyiannya. Komentar-komentar peluru yang membara menghujani tanah. Serangan itu tidak ditujukan kepada mereka berdua, melainkan kepada para bandit yang tidak jauh dari sana. Bai Xiaolu menyipitkan matanya dan melihat puluhan prajurit yang membawa jepek dan memiliki sayap perak di punggung mereka. Mereka sama ganasnya dengan elang, lincah seperti capung, dan lincah seperti burung kolibri. Mereka sangat terlatih dan terlatih dengan baik. Daya tembak mereka sangat dahsyat. Mereka menuai dan membantai para bandit. Meskipun sinar matahari redup, baju besi canggih yang penuh dengan warna masa depan dan tanda kontrak di dada mereka masih bersinar terang. Bala bantuan akhirnya tiba. Itu tidak lain adalah tipe pasukan baru yang telah dilatih secara rahasia di bawah kontrak prajurit terbang roket. Bab 3297, terungkap kemarin. Ini, mendengar suara yang terdengar seperti lebah liar yang menari, bibir pemimpin persaudaraan gigi emas bergetar. Dia memiringkan kepalanya dan mendengarkan sebentar. Cairan kotor mengalir keluar dari mata merah yang pecah, seolah-olah itu adalah air mata panas. Bala bantuan, orang-orang kita, bantu aku berdiri, nak. Bantu aku berdiri. Bai Xiaolu begitu gembira hingga ia pun terdiam. Ia tidak tahu apakah itu karena ia selamat atau karena bos gigi emas dan, keyakinannya, tidak mengecewakannya, tetapi ia merasa memiliki kekuatan yang luar biasa dan berhasil mengangkat bos gigi emas yang beratnya ratusan kilogram. Di ikat pinggangku, bos gigi emas berkata lemah, ada sesuatu di ikat pinggang sebelah kiri. Tolong aku, batuk-batuk, cabutlah. Tak lama kemudian, Bai Xiaolu menemukan bungkusan yang tertata rapi itu. Ia mengeluarkannya dan membukanya melawan angin. Isinya adalah sebuah bendera dan bendera berlumuran darah. Sebelumnya, bos gigi emas hampir tidak bisa berjalan, dan embusan angin cukup untuk menjatuhkannya. Namun sekarang tanah berlumuran darah itu ada di tangannya, ia seolah-olah diberi kekuatan tak terbatas. Tulang belakangnya yang patah tiba-tiba tegak. Ia mendorong Bai Xiaolu menjauh dan merangkak ke sisa-sisa tangki yang masih terbakar hebat. Ia mengguncang tanah itu semaksimal mungkin dan melambaikannya dengan liar tertiup angin. Hai, bos Goldtooth melambaikan tangan ke arah Siti dan menunjuk ke langit. Kita di sini, di sini. Bos, Bai Xiaolu sangat takut hingga kepalanya pusing. Bahaya, turunlah sekarang. Meskipun kekuatan utama geng kalajengking dan geng burung nasar masih berjarak 300-500 meter dan telah mengalami serangan langsung dari penerbang roket, kontrak, mengubah mereka menjadi domba yang menunggu untuk disembelih, siapa yang tahu apakah peluru nyasar akan tiba-tiba meledakkan kepala bos gigi emas. Akan tetapi, bos gigi emas tampaknya tidak menghiraukan teriakan Bai Xiaolu. Di mata, telinga, dan hatinya, yang ada hanyalah roket-roket yang terbang di angkasa, bendera berlumuran darah di tangannya, dan lambang pertempuran yang berkilauan dari kontrak. Penyihir, 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 Siti tengah berkembang, dan para mantan elit Navicel bersorak gembira. Bos, turun sekarang. Bai Xiaolu begitu cemas hingga dia hampir gila. Dia bergegas mendekat dan mencoba menyeret bos gigi emas keluar dari tangki yang hancur, tetapi kakinya tertanam dalam ke besi tua seperti akar pohon. Bagaimana dia bisa memindahkannya? Tindakan anak laki-laki itu akhirnya menarik perhatian sang penguasa padang pasir. Pemimpin persaudaraan gigi emas itu berbalik, dengan kelembutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya yang jelek. Percayalah, semuanya baik-baik saja sekarang. Sang penguasa padang pasir berkata kepada anak laki-laki itu dengan lembut, kita diselamatkan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, bunga darah yang cemerlang menyembur keluar dari dada pemimpin persaudaraan gigi emas. Dia melonggarkan cengkeramannya pada Siti, yang terhempas oleh api. Bingung, dia mencoba meraihnya kembali, tetapi dia gagal dan jatuh dari tangki yang terbakar. Ah, Bai Xiaolu tertegun selama 3 detik, seolah-olah sel-sel otaknya tidak dapat mengikuti irama saraf optik dan menangani kejadian yang begitu tiba-tiba. Baru 3 detik kemudian dia menerjang pemimpin klan gigi emas dan menemukan bahwa dia telah tertembak dari dada hingga punggungnya. Bukan hanya jantung dan paru-parunya, bahkan sebagian tulang belakangnya telah hancur. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari luka seberat itu, bahkan para penguasa gurun yang mengendalikan legiun. Bos, Bai Xiaolu berteriak histeris, apa kabar, bos? Anda tidak boleh mati. Anda tidak boleh mati. Bala bantuan sudah datang. Apakah Anda mendengar saya? Kolonel Sterling, yang Anda nanti-nantikan, akan datang menyelamatkan Anda. Anda tidak boleh mati.
Mulut Bos Goldtooth penuh dengan busa merah muda, yang segera tersapu oleh darah hitam yang kental. Tubuhnya, yang dulunya setinggi dan sekuat gunung, tampak begitu kurus dan lemah, seperti balok es yang mencair. Berbaring di pelukan Bai Xiaolu, dia membiarkan bocah itu memegang kepalanya dan menangis. Dia bernapas dengan keras untuk waktu yang lama sebelum dia tergagap, percayalah. Sekarang semuanya baik-baik saja. Sekarang semuanya baik-baik saja. Tolong aku. Bantu aku menyerahkan teknologi pembersih air yang canggih kepada Kolonel Sterling. Dia akan menjagamu. Kamu bisa terus hidup. Terus hidup. Tidak, kamu harus membayarnya sendiri. Bai Xiaolu tak kuasa menahan tangisnya. Bukankah kau bilang kita akan baik-baik saja? Kau tak boleh mati. Kau harus bertahan hidup. Kau tak boleh berbohong. Kau tak boleh berbohong padaku. Kau bilang kita akan baik-baik saja. Itulah sebabnya aku berkata, batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Itu sebabnya aku berkata kau bodoh. Pemimpin bergigi emas itu tertawa lagi, dengan cara yang sangat buruk dan lembut. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak mempercayai siapapun? Jika kau tidak mendengarkanku, aku tidak akan berbohong padamu. Batuk-batuk. Kepada siapa aku berbohong? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Bai Xiaolu memasukkan gel lengket dan perban hemostatik ke dalam lubang di dada pemimpin bergigi emas itu, tetapi tidak ada cara baginya untuk menghentikan darah dan organ dalam agar tidak menyembur keluar. Wajah bocah itu sama gilanya dengan wajah iblis, dan matanya yang gelap membara dengan amarah dari tingkat neraka yang paling dalam. Tidak peduli berapapun harga yang harus kau bayar, tidak peduli berapa banyak hal yang harus kau tinggalkan, tidak peduli seberapa jauh kau harus berjalan, tidak peduli apa yang harus kau jadikan, tidak peduli berapa banyak nyawa yang harus kau korbankan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Bahkan jika kau mati, aku akan menghidupkanmu kembali. Cukup, bocah berisik. Aku sudah cukup hidup. Aku sudah hidup terlalu lama. Aku terlalu lelah. Biarkan aku beristirahat. Kau harus melupakanku dan menjalani hidupmu sendiri. Suara pemimpin itu semakin melemah. Mata buatan yang utuh itu pun perlahan meredup. Namun, tangannya masih meraba-raba. Di mana benderaku? Aku tidak bisa melihatnya. Di tempat ini, air mata dan ingus Bai Xiaolu bercampur aduk. Dia membantu bos gigi emas menemukan Citibank dan memasukkannya ke tangannya, sambil terisak-isak, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membenci tanah airmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membenci Citibank? Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka yang percaya pada tanah air dan bendera adalah orang bodoh? Tangan pemimpin itu menegang, dan dia agak malu. Diam kau, bocah nakal. Pada akhirnya, dia tidak membela diri. Sebaliknya, dia menutupi dadanya dengan luka bakar, berlumuran darah, dan berlubang-lubang dan bergumam, aku sudah terbiasa. Aku sudah terbiasa. Bos, Bai Xiaolu akhirnya tidak dapat menahan tangisnya. Air matanya jatuh ke wajah dan bendera Bos Goldtooth. Jangan menangis. Sang penguasa padang pasir mengulurkan tangan dan menyeka air mata anak laki-laki itu. Ia berhenti sejenak dan berkata dengan lembut, anakku, jangan menangis. Siti berhenti bergerak. Tangannya yang besar membeku. Ekspresi terakhir yang ditinggalkan, Goldtooth Boss di dunia hitam adalah ketenangan dan kepuasan. Cahaya lembut mengalir dari setiap kerutan di wajahnya yang jelek. Bos, bos, bos. Anak lelaki itu memeluk tubuh berat sang penguasa padang pasir dengan tubuhnya yang kurus dan melampiaskan kesedihan serta amarahnya tanpa henti. Tunggu, Xiaolu. Gelombang otak saudaranya juga agak tidak teratur. Suaranya bergetar dan kasar. Ada yang tidak beres. Ada apa? Mata Bai Xiaolu merah padam. Dia menatap para bandit geng kalajengking dan geng burung nasar yang hendak dibantai seperti binatang buas. Aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka semua. Bukan mereka. Sang kakak segera berkata, apa kau tidak melihat luka Bos Goldtooth? Lukanya tembus. Luka di punggungnya kecil, tetapi luka di dadanya besar. Jelas peluru itu masuk ke dada dari belakang. Setelah menggelinding ke dalam tubuh, peluru itu meledak dari dada, ditembak dari belakang. Bagian belakang. Bai Xiaolu tercengang. Benar sekali. Bagian belakang. Sang kakak melanjutkan, Bos Goldtooth bertarung dengan gagah berani dan tidak mundur selangkah pun. Meskipun pelindung tubuhnya dan dadanya rusak, punggungnya masih utuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diledakkan oleh satu peluru, kecuali jika itu adalah peluru yang menembus baju besi. Namun, kami jelas tidak mendengar suara yang terlalu keras tadi. Seolah-olah peluru hantu telah menyerang kami dari belakang dan menjatuhkan Bos Goldtooth tanpa suara. Dengan baik, Bai Xiaolu sangat terkejut. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ketika ia berbalik, tidak ada seorang pun bandit di belakang mereka kecuali reruntuhan kilang anggur. Tetapi pada saat ini, Bai Xiaolu merasakan bahaya dengan tajam. Dia memiringkan kepalanya. Sebuah benda yang tampak seperti peluru melesat melewati telinganya dan memotong setengah cuping telinganya. Ah! Bai Xiaolu menangis kesakitan dan menatap reruntuhan kilang anggur, hanya untuk menemukan jejak musuh. Namun, sebuah batu bata pecah dari sebelah kiri membuat lengkungan aneh dan menamparkan pelipisnya dengan keras hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Bai Xiaolu sudah kelelahan sejak awal, dan kakaknya sudah hampir mati setelah lebih dari 10 kali petir pikiran. Dia merasa dunia berputar dan kepalanya pusing. Bagaimana dia bisa berdiri? Dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka melihat sesosok tubuh seperti hantu perlahan muncul dari reruntuhan kilang anggur dan berjalan ke arah mereka tanpa tergesa-gesa. Tidak, dia tidak berjalan. Dia melayang dekat. Kakinya berada 3 kaki dari tanah. Matanya memancarkan cahaya ungu yang aneh, dan bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Ia membuka tangannya, di mana puluhan kerikil dengan ujung tajam seperti peluru mengambang.
Busur listrik kecil menari-nari di sekitar kerikil, seolah-olah mereka dapat dipercepat oleh gaya elektromagnetik kapan saja dan ditembakkan seperti peluru yang menembus baju besi. Itu adalah remaja bawah tanah, Wan Zhanghai. Itu kamu. Bai Xiaolu sudah waspada terhadap Wan Zhanghai sejak awal. Dia sengaja mengambil semua senjata dan amunisi saat menyerang, berpikir bahwa Wan Zhanghai tidak akan bisa melakukan trik apapun. Dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan pria itu. Kamu juga seorang pengguna kemampuan. Itu benar. Wan Zhanghai tersenyum dan berkata, kau tidak menyangka ini akan terjadi, bukan, murid Lu? Aku sama sepertimu, aku juga pengguna kemampuan. Namun, menurutku, bahkan jika aku memiliki kemampuan super, aku tidak perlu menghabiskan waktu seharian dan semalaman untuk menguras habis seluruh hidupku dan melepaskan kemampuan superku sepenuhnya. Perilaku sembrono seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Hanya dengan bersikap rendah hati aku bisa berumur panjang. Bagaimana menurutmu? Itu kamu. Kamu membunuh bos Goldtooth. Jari-jari Bai Xiaolu berubah menjadi cakar hantu dan menggaruk pasir dengan gila. Kenapa? Kenapa kau membunuhnya? Kenapa? Bukankah itu pertanyaan yang konyol? Wan Zhanghai terus tersenyum. Dia dari ras iblis, dan aku dari ras bawah tanah. Dia bandit dari Wastelen. Aku murid yang taat hukum dari kota metropolitan bawah tanah. Dia antek, kontrak, dan aku warga, aliansi. Dia biang keladi penyerangan di Gunung Emas Baru. Aku korban penghancuran rumahku. Ada kebencian yang tak terdamaikan di antara kami. Bukankah sangat dibenarkan dan dibenarkan bagiku untuk membunuhnya? Bagaimana mungkin kau tidak mengerti logika yang sederhana seperti itu? Apakah kau benar-benar lupa rumah kita, Gunung Emas Baru, karena sindrom Stockholm? Atau, atau kau sama sekali bukan iblis bawah tanah? Apakah kau iblis jahat seperti bos gigi emas? Kamu tahu itu. Bai Xiaolu tercengang. Tanpa mempertimbangkan apakah dia menggertak atau tidak, dia berkata, bagaimana kamu tahu? Maksudmu, setan, atau kekuatan super? Wan Zhanghai mencibir, aku tahu kau adalah iblis sejak awal. Mau bagaimana lagi? Kemampuan aktingmu terlalu buruk. Alasanmu penuh dengan celah. Aku tidak percaya sepatah kata pun. Namun, pada saat itu, terlalu berisiko untuk bepergian sendirian di padang pasir. Oleh karena itu, aku terpaksa bekerja sama denganmu. Kau berbohong padaku, dan aku berbohong padamu. Itu hal yang wajar. Mengenai fakta bahwa kamu juga seorang pengguna kemampuan, aku baru mengetahuinya kemudian. Kamu pasti ahli dalam pelatihan kekuatan mental seperti bos Goldtooth. Kamu pasti telah menghipnotisku dan mencoba mencuri kata sandi teknologi pemurnian air mutakhir, bukan? Kamu tahu segalanya. Bai Xiaolu tersipu malu karena telah ketahuan. Kenapa kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa? Omong kosong. Jika hubungan kita buruk, aku tidak akan cocok untuk kalian berdua. Aku akan terbunuh atau terhipnotis oleh kekuatan pikiranmu yang lebih kuat. Wan Zhanghai membuka tangannya dan berkata, selain berpura-pura bodoh dan menunggu kesempatan, apakah aku punya pilihan kedua? Lagi pula, aku butuh kalian berdua untuk mengantarku ke tujuanku yang sebenarnya. Kalian berdua adalah kultivator yang cakap, yang secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan dan keselamatan. Mengapa aku harus mengungkap kalian? Bai Xiaolu membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu kalau Wan Zhanghai itu licik, tapi dia tidak tahu kalau dia begitu licik, sampai-sampai bos Goldtooth pun bisa tertipu olehnya. Sekarang kalian harus mengerti semuanya. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri karena terlalu bodoh. Wan Zhanghai berkata dengan bangga, kita adalah musuh sejak awal. Kaulah yang pertama kali menyerang Gunung Emas Baru, dan menghancurkan rumahku. Tentu saja, aku akan melakukan apapun untuk membalas dendam atas kotaku. Apakah ada masalah? Tidak masalah. Bai Xiaolu bukanlah orang yang tidak masuk akal. Bahkan setelah dibersihkan oleh Wastelen yang buruk rupa, dia masih belum bisa belajar dari perilaku tidak masuk akal dan tak tahu malu para bajingan itu. Metode Wan Zhanghai tidaklah terhormat, tetapi dia memang korban. Bos gigi emaslah yang memimpin Bai Xiaolu dan pasukan iblis lainnya untuk menyerang Gunung Emas Baru terlebih dahulu dan menghancurkan kota metropolitan bawah tanah itu. Apapun dendam antara klan bawah tanah dan ras iblis di masa lalu, Wan Zhanghai punya 10.000 alasan untuk membalas dendam pada bos gigi emas. Tetapi saat ini, apakah Bai Xiaolu dalam posisi untuk membalas kematian bos Goldtooth? Bahkan jika dia melakukannya, apakah dia cukup mampu? Tidak ada apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dan menatap mayat penguasa padang pasir. Air mata mengalir di matanya, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Pada saat ini, pertempuran di garis depan juga akan segera berakhir. Para bandit dari geng Kalajengking dan geng Burung Nasar telah dibantai, tetapi para pilot roket tidak terluka. Itulah perbedaan antara gerombolan dan pasukan elit. Bahkan jika kau membunuh bos gigi emas, kau tidak akan bisa kabur. Bai Xiaolu benar-benar patah hati. Dia berkata dengan getir, komandan pasukan ini, Kolonel Stirling, adalah teman baik bos gigi emas. Dia menerjang badai pasir untuk datang ke sini untuk menyelamatkan, tetapi kamu membunuhnya. Bagaimana kamu akan melarikan diri? Teman baik, hahaha, lucu sekali. Murid Xiaolu, tahukah kamu perbedaan terbesar di antara kita? Wan Zhanghai tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk Bai Xiaolu terlebih dahulu, lalu ke dadanya sendiri. Kau percaya pada teman-temanmu, benderamu, harapanmu, tanah airmu, dan rekan senegaramu. Kau percaya pada hal-hal yang tidak berarti seperti itu karena kau terlalu lemah. Meskipun kau memiliki kekuatan super, kau tetaplah pecundang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau sama sekali tidak percaya pada dirimu sendiri. Kau harus menemukan seseorang untuk diandalkan selain dirimu sendiri.
Saya cukup kuat untuk tidak peduli tentang apapun. Saya hanya perlu percaya pada diri saya sendiri. Saya ditakdirkan untuk mencapai puncak dan menguasai dunia. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Ini juga perbedaan antara 1% dan 99%. Ini adalah perbedaan antara ras bawah tanah dan ras iblis. Ini adalah perbedaan antara pemimpin dan semut. Pergilah dan saksikan penampilanku. Penghinaan tergambar jelas di wajah Wan Changhai. Dia menendang Bai Xiaolu dan mencari tubuh bos gigi emas dengan salah satu lututnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bai Xiaolu berteriak. Ini milikku. Kembalikan ke pemiliknya yang sah. Tidak apa-apa. Wan Zhanghai menyentuh chip yang menyimpan teknologi pembersih air mutakhir di pinggang bos Goldtooth. Bai Xiaolu terdiam. Dan ini, Wan Zhanghai mencoba mengambil Citigroup yang berlumuran darah dari bos Goldtooth, tetapi bos Goldtooth memegang benderanya erat-erat meskipun dia akan mati. Wan Zhanghai gagal mengambilnya kembali setelah 2 kali mencoba. Dengan geram, dia memotong 2 jari bos Goldtooth dengan belatinya dan akhirnya mendapatkan Citigroup. Kau gila. Ini bendera bos Goldtooth. Bendera geng City. Mata dan mulut Bai Xiaolu terbuka bersamaan. Darah mengalir keluar. Dia sudah meninggal. Apa salahnya meminjamnya? Wan Changhai tersenyum dan berjongkok di depan Bai Xiaolu. Ia menepuk pipi anak laki-laki itu dan berkata, tidak menyenangkan. Tidak nyaman. Kau begitu marah hingga ingin membunuhku. Ayolah, hancurkan pembuluh darah otakku dengan kekuatan hatimu dan buat aku menderita gegar otak yang serius, seperti yang kau lakukan pada para bandit beberapa saat yang lalu. Apa yang salah? Aku tidak bisa melakukannya lagi. Kemampuanku hampir habis. Jika aku mengaktifkannya lagi, aku akan menjadi bumerang. Hehe, itulah sebabnya bos Goldtooth mengatakan kamu bodoh. Dia benar sekali. Sebagai pengguna kemampuan, kamu harus selalu menyimpan kartu truf untuk dirimu sendiri. Kalau tidak, kamu akan berada di bawah belas kasihan orang lain seperti dirimu saat ini, murid Lu. Dia menekan kepala Bai Xiaolu ke pasir dan menggosoknya dengan keras. Kemudian, dia menginjak luka di paha Bai Xiaolu dan mulai melambaikannya, mengabaikan teriakan anak itu. Jangan tembak, kita ada di pihak yang sama. Aku ingin membuat kesepakatan dengan komandanmu. Wan Zhanghai tersenyum lebar. Ia berteriak kepada pilot roket yang mendekat, siapa Kolonel Stirling? Saya ingin bertemu Kolonel Stirling dan memberinya hadiah berharga untuk pertemuan pertama kita. Saya ingin membuat kesepakatan hebat dengannya. Lebih dari 10 pilot roket mendarat perlahan. Prajurit elit lainnya masih bersiaga di udara. Mata pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh Wan Changhai, tetapi dia tampak menikmatinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di seberangnya, seorang perwira yang mengenakan baju zirah terbaik melepaskan helmnya, memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan kesulitan. Oh, jadi kamu bukan seorang kolonel. Melihat lambang di dada lawannya, mata Wan Zhanghai tiba-tiba berbinar, dan senyumnya semakin lebar. Ya, Jenderal Sterling, senang bertemu denganmu. Siapa kamu? Stirling menyipitkan matanya dan menatap Wan Zhanghai, Bai Xiaolu, dan mayat bos gigi emas. Ketika dia melihat tubuh bos Goldtooth yang hancur, wajahnya menjadi muram. Bibirnya bergetar sesaat, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Wan Zhanghai membuka tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak membawa senjata. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyatakan, namaku, Shao Jinchuan. Ayahku adalah, Shao Qingyun, wali kota, Gunung Emas Baru. Atas nama ayahku, aku ingin membuat kesepakatan dengan Jenderal Sterling dan kontrak. Kami bersedia tunduk pada kontrak, dan membantu kontrak, mengalahkan aliansi sialan itu. Apa? Anak laki-laki di bawah kaki pemuda itu tercengang oleh kata-katanya. Dia seperti tersambar petir dan gagal kembali sadar untuk waktu yang lama. Orang ini bukan putra direktur laboratorium perusahaan air bersih Gold Mountain, melainkan putra wali kota New Gold Mountain. Apa yang terjadi? Dengan baik, Stirling menyipitkan matanya dan merenung. Kata-kata saja tidak cukup sebagai bukti. Ini adalah hadiahku untuk Jenderal Sterling atas nama ayahku. Terimalah semua berkas teknologi pembersih air mutakhir yang selama ini kau cari. Terlepas dari apakah kesepakatan itu tercapai atau tidak, itu tidak akan memengaruhi persahabatan antara aku dan Jenderal Sterling. Wan Zhanghai, Shao Jinchuan mengirimkan chip itu sambil tersenyum, jelas dengan kemampuan supernya mengendalikan objek dari jarak jauh. Fakta bahwa ia adalah seorang pengguna kemampuan, membuat para perompak luar angkasa kembali gelisah. Di sisi lain, Sterling melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada para prajurit untuk menurunkan kewaspadaan mereka. Dia memegang chip itu di telapak tangannya dan menggosoknya dengan hati-hati. Itu benar, aku tidak akan menyeberangi Northern Wilderness dan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Shao Jinchuan berkata, hidupku sangat berharga. Gunung Emas Baru telah hancur. Bahkan jika kamu benar-benar putra wali kota, mengapa kamu membuat kesepakatan denganku? Stirling menimbang keripik itu dan berkata dengan dingin, keripik ini jauh dari cukup. Meskipun Gunung Emas Baru telah hancur, orang-orang Gunung Emas tidak sepenuhnya musnah, terutama sistem militer dan polisi yang bertanggung jawab atas pertahanan kota. Banyak orang melarikan diri di bawah kepemimpinan ayah saya dan dievakuasi ke kota-kota bawah tanah lain dari aliansi. Mereka dikalahkan dan kehilangan fondasi mereka. Masa depan mereka suram. Jika perjanjian memberi mereka kesempatan sekarang, mereka pasti akan memanfaatkannya tanpa mempedulikan hal lain. Shao Jinchuan berteriak, aku tahu bahwa asosiasi dan aliansi sedang dalam kebuntuan di garis depan saat ini dan tidak dapat keluar darinya untuk waktu yang lama. Garis depan akan berubah menjadi penggiling daging berdarah. Kemungkinan besar pasukan yang dibangun Jenderal Sterling dengan semua kerja kerasnya akan sia-sia.
Jika sesuatu terjadi di belakang, aliansi, saat ini, aliansi, akan bekerja sama dengan bawahan ayahku yang telah menyelinap ke kota-kota bawah tanah. Kemenangan pasti akan terjamin. Anda, mata Sterling tampak dalam dan gelap. Bisakah kau benar-benar mewakili ayahmu? Apakah dia mengucapkan kata-kata itu, atau kau sendiri yang mengucapkannya? Saya hanyalah seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana saya bisa membuat kesepakatan seperti itu tanpa pencerahan dari ayah saya? Zhao Jinchuan hanya duduk dan mengangkat tangannya. Jenderal Sterling, hasil pertempuran, dan bahkan hasil perang, semuanya ada di tanganmu. Mungkin kamu akan mengubah nasib seluruh bumi dengan satu kesalahan. Tentu saja, kamu juga akan mengubah masa depanmu sendiri. Kamu akan menjadi pahlawan yang mengakhiri perang, bukan hanya jenderal tetapi juga marsekal. Bab 3299, Kebangkitan Kembali. Kerutan di sudut mata Sterling berkumpul dan berkedut tak terkendali. Jangan percaya padanya. Bai Xiaolu begitu cemas hingga berteriak tanpa mempedulikan apapun, dia membunuh Barret, pemimpin persaudaraan Gigi Emas. Dia adalah sahabatmu. Kolonel Sterling, balas dendam pada bos Gigi Emas sekarang. Simpan air liurmu, murid Lu. Lihat matanya, dia sudah bergerak. Zhao Jinchuan tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana orang yang tidak bersalah sepertimu bisa bertahan hidup di padang pasir begitu lama. Anda, Bai Xiaolu melotot padanya. Kau bukan Wan Zhanghai. Omong kosong. Zhao Jinchuan menjawab dengan santai, tentu saja tidak. Aku membunuh Wan Zhanghai yang asli dan mengambil gelang identitasnya serta chip penyimpanan teknologi pembersih airnya yang canggih. Sesederhana itu. Mengapa? Mata Bai Xiaolu melotot. Bukankah kalian berada di pihak yang sama? Kalian semua adalah sekutu. Bukankah teknologinya adalah teknologi, aliansi? Ya, teknologinya adalah teknologi, aliansi, tetapi bukan teknologi kita. Apakah kamu tidak mengerti logika sederhana seperti itu? Zhao Jinchuan mendengus dan berkata, kami berdua bekerja keras untuk membantu, aliansi, menjaga rahasia teknologi pembersih air yang canggih. Apa gunanya bagi kami? Di sisi lain, membunuh Wan Zhanghai dan putranya serta mencuri teknologi mereka untuk kontrak mungkin akan membawa kami ke jalan yang berbeda. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang harus dipilih. Anda, Bai Xiaolu benar-benar mengerti. Kau mengkhianati, aliansi, dengan begitu mudahnya. Kesetiaan tidak penting sejak awal. Mengapa Anda berbicara tentang pengkhianatan? Zhao Jinchuan berkata, ayahku membangun gunung emas baru dengan kerja kerasnya seumur hidup. Ia berencana untuk membuat namanya terkenal di aliansi, tetapi rencananya hancur pada akhirnya. Bahkan jika ia memimpin pasukan utama untuk keluar dari pengepungan dan tinggal di bawah atap orang lain di kota-kota bawah tanah lainnya, kehidupan politiknya tetap akan berakhir. Nasib seperti itu tidak dapat diterima olehku dan ayahku. Bahkan jika peluang keberhasilannya hanya sedikit, kami akan tetap mengambil risiko dan berjuang sampai akhir. Kami akan naik ke puncak atau mati tanpa kuburan. Kami tidak akan pernah menempuh jalan ketiga. Kekejaman Zhao Jinchuan membuat hati Bai Xiaolu sesak. Tidak ada yang tahu apakah dia malu, takut, atau marah. Sterling terbatuk dan menatap Zhao Jinchuan. Dia berkata perlahan, mari kita kembali dan memeriksa keaslian teknologi pembersihan air yang canggih. Tentu saja, Zhao Jinchuan tersenyum dan membuat gerakan mengundang. Kolonel Sterling, Bai Xiaolu berteriak, dia pembunuh. Dia membunuh bos Gigi Emas. Bukan seorang kolonel, seorang jenderal. Sterling tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia bahkan tidak mau repot-repot menatap Bai Xiaolu. Siapa dia? Dia adalah hadiah kecil lain yang kuberikan secara pribadi kepada Jenderal Sterling, iblis yang mengendalikan kekuatan hati. Jangan khawatir, dia telah mencuri uang dan membakar otaknya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari kelingkingnya. Zhao Jinchuan tersenyum. Menurutku, pengguna kemampuan iblis pasti punya banyak kegunaan di laboratorium, kontrak bukan. Dipahami. Sterling memasang senyum palsu. Aku mulai menyukaimu. Ayo kita singkirkan mayat putra wali kota New Gold Mountain. Bawa pergi pengguna kemampuan iblis itu dan suntikkan obat hipnotis dengan dosis 5 kali lipat untuk berjaga-jaga jika dia menyerang balik. Prajurit terbaik mengelilingi Bai Xiaolu dengan senjata mereka. Sebenarnya, aku cukup menyukaimu. Sayang sekali kau terlalu menghargai hubungan. Baru beberapa hari, kau sudah berselisih dengan bos Gigi Emas. Lihat sorot matamu sekarang. Cek. Mengerikan sekali. Kau benar-benar seperti iblis. Beraninya aku menahanmu. Zhao Jinchuan tersenyum pada Bai Xiaolu. Baiklah, izinkan aku memberitahumu satu hal terakhir. Faktanya, chip yang menyimpan teknologi pembersih air mutakhir itu tidak memiliki kata sandi. Ketika aku membunuh Wan Zhanghai, aku memaksanya untuk memecahkan kata sandinya. Karena itu, jika kau cukup kejam untuk membunuhku, semuanya mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Hahaha. Pemuda itu selamat dari bencana dan bahkan berhasil menghubungi kontrak. Ia begitu gembira hingga tertawa terbahak-bahak. Tetapi dia tidak menyadari bahwa bocah lelaki di dalam debu itu ikut tersenyum. Melihat tubuh compang camping dari bos Gigi Emas, Jenderal Sterling yang tanpa ekspresi, para pilot roket yang bersenjata lengkap, dan Siti yang beberapa saat lalu dilambaikan oleh bos Gigi Emas dan Zhao Jinchuan dan sekarang berjongkok di tanah, bocah itu tersenyum dengan sangat mengerikan. Bendera, bos, sahabat, keadilan, kesepakatan, aliansi, tanah terlantar, bawah tanah, kepercayaan, transaksi, anggur, pemain kuat, jalan pedesaan, kemarin muncul kembali, haha, aku kembali. Lu kecil, anak laki-laki itu mendengar seruan tak percaya dari saudaranya. Ini, kamu sebenarnya.
Hehehehehe, hahaha. Mata Bai Xiaolu yang lebih gelap dari lubang hitam, memang seperti yang digambarkan Cao Jinchuan, seolah-olah miliaran dewa telah mengumpulkan semua kesedihan dan amarah mereka. Aku akan membunuhmu. Anak laki-laki kekanak-kanakan itu menatap pemuda pengkhianat itu dan berkata dengan suara rendah dan mempesona, aku akan membunuhmu 10.000 kali. Anda, Cao Jinchuan akhirnya tersadar. Ia merasakan kesedihan dan dingin yang tak berujung di mata Bai Xiaolu, tetapi sudah terlambat. Otak Bai Xiaolu meledak. Hampir 100 tentakel transparan menusuk kepala Cao Jinchuan, Jenderal Sterling, dan semua pilot roket lainnya seperti bilah tajam. Salah satu tentakel bahkan mengikat kepala bos Gold Tooth dengan lembut dan mengumpulkan gelombang otak yang belum sepenuhnya tersebar. Merayap, melaju, seolah-olah otak Cao Jinchuan, Jenderal Sterling, dan semua pilot roket lainnya telah dihisap dan ditelan oleh bocah itu. Mereka berteriak histeris, berubah dari penguasa beberapa saat lalu menjadi ikan mati di talenan. Mata mereka membelalak, dan tubuh mereka kram. Mereka tidak bisa lebih ketakutan lagi. Hahaha, apakah ini hasil yang kau inginkan? Kalau begitu, ayolah, nikmatilah dirimu sendiri. Nikmatilah kematian dan kehancuran. Nikmatilah rasa sakit yang bahkan lebih menyiksa daripada kematian dan kehancuran. Nikmatilah semua yang ditanggung oleh para iblis di padang pasir dalam diam. Sedangkan untukmu, Cao Jinchuan, aku pernah berkata bahwa aku akan membunuhmu 10.000 kali. Ini adalah pertama kalinya. Kau harus mengingatnya. Anak laki-laki itu membuang pemuda tanpa tulang itu. Matanya yang hitam berkilauan. Dia mengangkat tubuh bos Gold Tooth dan menari di tengah puluhan tubuh yang berkedut. Dia merasa sedang bermimpi dan tidak ingin bangun. Kadang-kadang, saat ia terbangun, ia mendapati dirinya duduk di kursi pengemudi kendaraan off-road. Kakaknya mengendalikan tubuhnya dan mengemudikan kendaraan off-road tersebut. Apa yang sedang terjadi? Dia berusaha keras untuk bertanya kepada saudaranya. Sekarang sudah baik-baik saja. Kakaknya selalu menjawabnya dengan lembut. Semuanya sudah berakhir. Kita baik-baik saja sekarang. Di mana bos gigi emas? Kadang-kadang, dia bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan dengan sekuat tenaga. Kita mau kemana? Semua orang terbunuh oleh kita. Bos gigi emas juga terkubur dalam-dalam bersama benderanya. Saudaranya berkata, ayo kita pergi ke barat ke wilayah aliansi. Sekarang setelah kita memiliki identitas yang sesuai dan teknologi pembersihan air yang canggih sebagai batu loncatan, kita mungkin bisa menyelinap ke bawah tanah dan hidup sebagai Laut Seribu Harta Karun. Ingat, mulai saat ini, kamu adalah Laut Seribu Harta Karun. Ia tidak punya tenaga untuk memikirkan apapun kecuali tidur. Kadang-kadang, ia mendengar suara pertempuran yang dahsyat dan merasakan guncangan kendaraan yang dahsyat. Itu pilot roket. Kita telah membuat sarang tawon. Banyak pilot roket mencari kita di padang pasir. Kakaknya berkata, namun, jangan khawatir, Lu kecil. Aku akan mengirimmu ke aliansi dengan selamat. Dia tahu bahwa saudaranya pasti sudah terlalu banyak menggunakan kekuatan supernya. Dia bisa merasakan rasa sakit yang membakar dan menggerogoti otak saudaranya setiap detik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melawan para pilot roket? Ia ingin membujuk saudaranya agar tenang saja, tetapi ia tahu bahwa semua itu omong kosong. Tidak ada yang namanya daging cincang yang jatuh tanpa sengaja. Segala sesuatu ada harganya. Di padang pasir, 1 detik lagi untuk bertahan hidup berarti harga yang sangat mahal. Pada akhirnya, dia terbangun oleh suara tembakan meriam. Melalui teleskop, ia melihat sekelompok besar pilot roket melayang di cakrawala, tetapi 3 tank yang tampak aneh sedang melesat di tanah. Mereka bahkan lebih kuat dan lebih biadab daripada tank badak yang biasa terlihat di aliansi. 2 laras tebal dipasang pada menara, dan mereka juga memiliki kemampuan anti udara yang tak tertandingi. Mereka menembaki pilot roket yang mengejar mereka seolah-olah mereka adalah burung. Itu adalah sebuah aliansi. Saudaranya sangat gembira. Kita selamat. Ini wilayah aliansi. Kita akhirnya berhasil lolos. Dia juga tersenyum, tetapi dia agak khawatir. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Meskipun masih banyak rintangan di depan, akhirnya kita melihat harapan. Lu kecil, ingatlah, mulai saat ini, kamu adalah Wan Shanghai. Jangan lupakan itu. Kakaknya berkata, hanya ada satu pertanyaan terakhir. Lu, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja, katanya tanpa ragu sedikit pun. Kalau begitu, berikan tubuhmu kepada saudaramu selama 1 menit lagi. 1 menit saja sudah cukup. Kata saudaranya. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan semua kendali atas tubuhnya dan membiarkan saudaranya yang mengendalikannya. Terima kasih. Kakaknya tersenyum. Terima kasih sudah sangat mempercayaiku. Saudaranya mengambil senapan otomatis modifikasi dengan laras pendek dari kursi di sebelahnya dan mengarahkannya ke dada mayat tempat otak saudaranya berada. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Dia linglung, tidak dapat berpikir sama sekali. Lu kecil, tidak, tidak mudah untuk berpura-pura menjadi orang lain. Di masa depan, kamu pasti akan menghadapi banyak keraguan, tantangan, dan penyergapan, tetapi masalah yang paling fatal bukanlah kamu, tetapi aku. Kakaknya berkata, mungkin Wan Shanghai yang asli sudah mati, dan semua arsipnya telah dihancurkan oleh Cao Jinchuan. Tidak ada yang tahu seperti apa rupa Wan Shanghai yang asli. Namun, tidak peduli seperti apa rupanya, dia tidak mungkin manusia cacat, iblis, atau bayi siam yang jelek. Sayang sekali saudaramu bukan hanya gelombang otak, tetapi juga setengah otak cacat di dalam tubuhmu. Dengan teknologi, aliansi, mereka pasti akan menemukan saudaramu. Karena itu, otak saudaramu harus dikeluarkan dari tubuhmu atau dihancurkan berkeping-keping. Tentu saja, risikonya tinggi, tetapi tidak ada pilihan lain.
Kita harus mengambil risiko. Di dunia yang gelap ini, tidak akan pernah ada hari ketika ras iblis menonjol. Apakah Anda memiliki teknologi pemurnian air atau kekuatan super, Anda hanya akan berakhir sebagai mangsa. Jangan jadi mangsa. Kamu harus hidup bahagia. Kamu harus pergi ke kota bawah tanah dan hidup bahagia. Luka fatal di perut seperti itu tidak dapat diobati dengan teknologi di darat, tetapi, aliansi, harus punya solusi. Ketika kamu bangun, kamu akan menceritakan kisah tentang apa yang terjadi di jalan sebagai Laut Seribu Harta Karun, yang setengah benar dan setengah salah. Kamu akan menceritakan kisah itu kepada orang-orang yang menyelamatkanmu. Kemudian, kamu akan memberitahu mereka bahwa kamu dikejar oleh pilot roket dan tidak punya tempat untuk lari. Dalam keputusasaan, kamu akan mengangkat senjatamu dan bunuh diri. Aku harap kamu bisa selamat. Peluru akan membersihkan saudaramu dan membiarkanmu membodohi mereka. Apakah kamu mengerti? Aku tidak akan bisa mengurusmu di masa depan. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Jadilah pintar. Belajarlah lebih banyak dariku, bos gigi emas, dan bahkan si bajingan Sao Jinchuan. Belajarlah cara hidup, oke? Tidak, hatinya kembali hancur. Jangan tinggalkan aku, saudaraku. Dulu, bos gigi emas yang melakukannya, dan sekarang giliranmu. Tidak, aku tidak punya apapun yang tidak bisa kau lakukan. Aku tidak bisa. Kamu bisa. Kakaknya berkata, baru sekarang aku sadar bahwa selama ini aku telah menjadi beban bagimu. Otakku yang cacat telah menjadi beban bagi otakmu yang normal, sehingga kau tidak dapat menggunakan kemampuanmu sendiri. Kemungkinan besar kaulah yang paling mampu di antara kami bertiga. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti sudah meninggalkanmu sejak lama. Tidak, lepaskan, kakak, kembalikan tubuhku. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ia berusaha keras, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ia mengerahkan lebih banyak tenaga pada pelatuk. Dasar bocah bodoh, jaga dirimu baik-baik di masa depan. Jangan mudah percaya pada orang lain. Meskipun kota bawah tanah itu makmur, mungkin kota itu bahkan lebih berbahaya dan kejam daripada Furious Blood Wastelen. Kakak dan bos Gold Tooth akan mendukungmu dengan cara yang berbeda, tetapi kamu harus baik-baik saja. Kata saudaranya, tidak akan pernah, tidak akan pernah. Dia meraung histeris seperti anak setan. Aku bersumpah akan memutar balik waktu dan memulai ulang semuanya. Aku akan menghentikan perang dan menyelamatkanmu. Berapapun harganya, apapun yang akan terjadi padaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Itulah mengapa aku bilang kamu bodoh. Saudaranya terdiam sejenak. Tawa terakhir bergema di dalam hatinya. Kami sama sekali tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkan kami. Kami hanya membutuhkanmu untuk terus hidup. Itu sudah cukup. Di kejauhan, pertempuran antara tank super, aliansi, dan pilot roket telah berakhir. Sebuah tank super yang membawa beberapa prajurit aliansi melaju menuju kendaraan off-road. Bam bam bam, suara tembakan terdengar dari dalam kereta. Lalu terdengarlah tangisan paling menyedihkan yang dapat diteriakkan seorang anak laki-laki. Ah. Bab 3300. Anak laki-laki itu berjalan di antara tumpukan mayat dan lautan darah. Konspirasi menggerogoti kepolosannya. Kebohongan mengikis sifat kekanak-kanakannya. Pengkhianatan memberinya perisai yang kuat. Penyesalan dan keinginan berubah menjadi bilah pisaunya yang paling tajam. Ia tumbuh dengan menginjak tumpukan tulang. Awalnya, ia berubah menjadi seorang pemuda. Kemudian, ia berubah menjadi seorang pemuda di tengah badai berdarah dan bahaya. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat singgasana tulang berdiri di puncak mayat-mayat yang tak berujung, tetapi semua tulangnya berwarna hitam. Dia tersenyum dan berjalan santai menuju singgasana kerangka yang ditakdirkan menjadi miliknya. Tetapi saat itu, sebuah kepala muncul dari genangan darah di dekatnya. Burung bangkai, kamu lagi. Dia mengerutkan kening, tidak terlalu senang. Dia tertegun sejenak. Dia tidak ingat burung nasar seperti itu. Mengapa dia mengatakan, lagi? Burung nasar yang menarik perhatian dengan ciri-ciri khas seperti itu tidak akan terlupakan bahkan jika dibakar menjadi abu. Dia pasti akan mengingatnya jika dia pernah melihatnya sebelumnya. Kami akhirnya kembali online. Vulture agak lega, tetapi dia masih sangat gugup. Dengar, Bai Xiaolu. Gangguannya terlalu kuat. Kamu di masa depan, akan segera menghancurkan koneksi. Kita hanya punya waktu 3 hingga 5 menit. Kita harus bicara. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Vulture. Dia menjawab tanpa sadar, aku bukan Bai Xiaolu. Aku Wan Zhanghai. Tidak, itulah yang akan kita bicarakan. Kamu adalah Bai Xiaolu. Kamu bukan Wan Zhanghai, kamu juga bukan tubuh super atau banjir. Vulture bergegas berkata, baiklah. Kelambanan, gelombang waktu, terlalu kuat. Mustahil bagiku untuk mengubah masa lalu. Setiap kontak di antara kita akan terhapus. Kau akhirnya akan menjadi tubuh super dan banjir. Namun, aku mohon padamu, tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu, tidak peduli berapa banyak hal telah kau alami, tidak peduli berapa banyak hal yang telah kau hilangkan, jangan pernah lupakan dirimu yang sebenarnya, Bai Xiaolu yang polos, baik hati, penuh harapan, dan dapat dipercaya. Kelopak matanya berkedut, seolah kelemahan di dalam hatinya telah terlihat. Sisik, duri, dan baju besi semuanya berdiri tegak. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menyelinap ke dalam mimpiku berkali-kali? Dengan kebijaksanaanmu saat ini, sulit bagiku untuk menjelaskan siapa aku dan bagaimana aku bisa berhubungan denganmu. Singkatnya, aku adalah orang masa depan miliaran tahun dari sekarang, dan aku adalah pahlawan super dari dunia masa depan. Aku melawan dirimu di masa depan, di medan perang luar angkasa yang sangat misterius dan tak terbatas.
Namun sebenarnya, dirimu di masa depan, belum tentu adalah dirimu di masa depan. Sebut saja dirimu seperti itu. Vulture menjawab dengan cepat, untuk menggambarkannya dengan cara yang dapat kau pahami, dirimu di masa depan terlalu mengagumkan. Setelah miliaran tahun berkembang, kau telah tumbuh menjadi seorang jagoan kosmik yang hebat. Ketika aku menebasnya dengan hasratku yang mendidih, dia menghindarinya dengan mudah dan membalasku dengan macan hitam mencuri hati. Kemudian, aku mengambil kesempatan untuk mencuri buah persik milik seekor monyet. Namun, alih-alih mencuri buah persik itu, dia mengunci tenggorokannya dengan tendangan gunting yang mematikan. Kemudian, dia memukulku dengan sangat keras hingga aku hampir pingsan. Petik 2, petik 2. Ia merasa sulit memahami kata-kata Vulture. Apakah ini cara generasi mendatang berbicara miliaran tahun kemudian? Tapi faktanya, ya, Anda tidak akan percaya, tapi faktanya, saya mengalahkan Anda di masa depan, dengan sengaja. Hahaha, semuanya sesuai rencana saya. Vulture tersenyum datar. Aku berpura-pura lemah dan memompol. Lalu, akhirnya aku berhasil menipu dirimu di masa depan, dan menyusup ke inti utamanya. Aku bahkan berhubungan dengannya secara diam-diam dan berhubungan dengan dirimu yang asli, melalui penghalang miliaran tahun. Waktu kita terbatas. Singkat cerita, Bai Xiaolu, aku butuh bantuanmu. Peradaban manusia membutuhkan bantuanmu. Seluruh alam semesta membutuhkan bantuanmu. Kau membutuhkan aku. Dia memutar matanya dan tersenyum. Baiklah, kau bantu aku, dan aku akan membantumu. Karena kau bilang kau dari masa depan dan telah memahami misteri waktu, bantu aku memutar balik waktu, menghentikan perang, dan mengubah segalanya. Aku akan membantumu semampuku jika aku bisa. Itulah intinya. Vulture berkata, aku tidak bisa membantumu. Jika aku membantumu mengubah segalanya, semua sejarah selama miliaran tahun akan berubah. Aku tidak akan pernah lahir sama sekali. Karena aku tidak pernah lahir, bagaimana aku bisa membantumu mengubah segalanya? Ini adalah sebuah paradoks. Sebuah paradoks waktu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Aku tidak dapat menghindarinya, dan begitu pula dirimu. Hehe, matanya dingin dan bibirnya melengkung. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi itu tidak mungkin. Vulture berkata, jika kamu kembali ke masa lalu dan menghentikan perang, atau bahkan menghidupkan kembali orang-orang yang kamu cintai, hidupmu akan benar-benar berbeda. Mungkin kalian akan menjalani hidup bahagia bersama, dan kalian tidak akan pernah bisa memahami kemampuan yang mengerikan seperti itu. Kalian tidak akan bisa menyentuh misteri waktu, dan kalian tidak akan bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah segalanya. Lihat, kita kembali ke paradoks waktu, bukan? Jika suatu hari kamu benar-benar mengubah segalanya dan kembali ke alur waktu baru yang tampaknya damai dan di mana semua kesalahanmu tidak pernah terjadi, kamu tidak akan benar-benar kembali ke masa lalu. Sebaliknya, kamu akan menciptakan alam semesta paralel baru dengan teknik-teknik hebatmu. Segala sesuatu di alam semesta paralel ini hanyalah sesuatu yang kamu ciptakan untuk menipu dirimu sendiri. Di alam semesta paralel lama, tidak ada yang bisa diubah. Sebaliknya, itu akan menjadi lebih menyakitkan dan gelap karena kamu telah menghabiskan terlalu banyak energi. Anda mengerti maksud saya. Ini seperti Anda tidak sengaja memecahkan vas yang sangat indah. Anda bisa pergi ke pasar dan membeli vas yang sama untuk menggantinya, tetapi vas yang lama rusak. Vas yang baru tidak akan pernah bisa menjadi vas yang lama. Tidak peduli seberapa Anda menipu diri sendiri, itu tidak mungkin. Bajingan, dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Perasaan berbahaya berkumpul di mata hitamnya seperti miliaran sambaran petir. Ada hal yang lebih buruk. Namun, Vulture sama sekali tidak takut dengan amarahnya. Ia terus berbicara. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa seseorang akan mati dua kali. Pertama kali adalah saat tubuhnya hancur, dan kedua kalinya adalah saat semua orang melupakannya. Pepatah itu sudah ada sejak era bumi, bukan? Artinya, seseorang tidak hanya hidup di ruang 3 dimensi, ia juga hidup dalam ingatan dan perasaan orang lain. Bahkan jika tubuhnya hancur, informasinya tetap hidup. Jika kamu benar-benar memilih untuk kembali ke masa lalu, pada kenyataannya, kamu akan melewati paradoks waktu dan melompat ke alam semesta paralel lainnya. Aku menduga bahwa kamu akan benar-benar melupakan orang-orang yang benar-benar kamu cintai. Kamu akan melupakan pengorbanan yang mereka buat untukmu, cintamu untuk mereka, dan hari-hari indah yang kalian lalui bersama. Dengan kata lain, kamu akan menghapusnya dengan tanganmu sendiri. Tidak seorang pun akan mengingat siapa mereka lagi. Bahkan jika ada orang lain di alam semesta paralel yang baru, mereka bukanlah mereka yang sebenarnya. Mereka hanyalah boneka yang terlihat seperti mereka. Klon dan orang yang dapat ditiup. Mereka semua palsu. Diam. Akhirnya dia tidak dapat menahannya lagi dan berteriak, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Diam dan keluarlah dari mimpiku. Kamu sangat cerdas. Kamu bisa memahaminya. Bahkan jika kamu tidak memahaminya sekarang, kamu akan memiliki miliaran tahun untuk memahaminya nanti. Vulture melanjutkan, dari segi usia sebenarnya, kalian lebih dari cukup untuk menjadi 18 generasi leluhurku. Namun dari segi pengalaman hidup, aku sedikit lebih kaya daripada kalian di awal. Aku adalah seorang ayah sekaligus kakak laki-laki. Izinkan aku memberitahu kalian, ketika aku melakukan pengorbanan tertentu untuk anak-anak dan juniorku sebagai seorang ayah atau kakak laki-laki, aku benar-benar tidak ingin melihat mereka menyiksa diri mereka sendiri dengan kebencian dan penyesalan yang tak berujung. Mereka akan terjebak dalam labirin obsesi yang berduri selama miliaran tahun tanpa bisa membebaskan diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka akan mengubah diri mereka menjadi binatang buas, monster, dan iblis. Mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan, menghancurkan diri mereka sendiri dan orang lain, dan menghancurkan masa depan mereka sendiri. Benar, aku tidak ingin mereka seperti ini.
Semua pengorbanan yang telah kulakukan hanya memiliki satu tujuan, yaitu membiarkan mereka hidup bahagia dengan masa depan yang lebih cerah dariku. Itu sudah cukup, benar-benar cukup. Ayahmu dan saudaramu, orang-orang yang memberimu kebahagiaan dan kebahagiaan di masa lalu, pastilah sama. Mereka berharap kamu bisa hidup bahagia selamanya, bukannya menjadi monster yang dihinggapi kebencian dan dendam serta menghukum dirimu sendiri selama miliaran tahun, kan? Diam, dia memegang kepalanya dengan penuh penderitaan. Diam, diam, diam. Cukup, miliaran tahun kesakitan dan penderitaan, miliaran tahun mengembara dan bertabrakan dalam labirin penyesalan. Sudah cukup, sudah waktunya bangun, Bai Xiaolu. Burung Nasar membuka sayapnya ke arahnya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kau bisa mengubah masa depan. Peluangku mengalahkan Flottide hanya 1/1.000.000, tetapi peluangmu mengalahkan Flottide adalah 100%. Karena kau adalah titik awal dari Flottide. Kau adalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki oleh Flottide. Kau adalah setan batin dari Flottide. Bangunlah dari penyesalan selama miliaran tahun dan rasa sakit yang tidak akan pernah bisa Anda hilangkan. Dengarkan suara nyata orang-orang yang telah mengorbankan diri mereka untuk Anda. Kumpulkan masa lalu dan melangkahlah menuju masa depan dengan kemungkinan yang tak terbatas. Kami membutuhkanmu. Peradaban umat manusia membutuhkanmu. Kami membutuhkanmu di masa depan. Hanya kau yang dapat sepenuhnya mengubah pasang surut dan membawa peradaban umat manusia miliaran tahun ke masa depan ke tingkat yang sama sekali baru. Hanya kau yang dapat memimpin kami untuk mengalahkan perjanjian pembersihan besar, runtuhnya anak cepat, penguasa singularitas dan pemakan kuno. Dengan pengorbanan, harapan, dan harapan dari banyak orang selama miliaran tahun, kami akan menciptakan hari esok yang paling indah. Hanya dengan cara seperti itu orang-orang yang berkorban untukmu dapat benar-benar damai. Saya, untuk pertama kalinya, dia ragu-ragu. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas di genangan darah. Aku di masa depan sangat mengagumkan, bagaimana denganmu? Aku, Burung Nasar berkata, selama kamu bisa dibangunkan, aku akan segera mengenalimu sebagai orang penting. Aku akan merasa puas jika aku bisa menjadi aksesori kakimu. Aksesori kaki, dia bingung. Apa itu? Bulu kaki. Vulture berkata, kamu adalah pakar sejati yang tak tertandingi di multiverse dan pakar terbaik yang pantas dalam miliaran tahun peradaban manusia. Aku akan menjadi rambut di kakimu dan mengikutimu ke multiverse dan ruang berdimensi tinggi untuk menyemangatimu. Aku akan merasa puas saat melihatmu menyapu miliaran alam semesta. Sekarang, kamu seharusnya tahu betapa tajam dan pentingnya dirimu, bukan? Jadi seperti ini. Dia bingung dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja, jangan ragukan itu. Mungkin Anda tidak mengenal saya, tetapi di masa depan miliaran tahun dari sekarang, saya akan dikenal karena kejujuran dan integritas saya. Burung Nasar berkata, tidak bagus. Kamu di masa depan, telah menemukanku. Ia menggangguku lagi. Aku harus mundur. Jangan lupa kode rahasianya. Kode rahasia. Dia tercengang. Kode rahasia apa? Semua orang punya kewajiban untuk melindungi Vulture. Burung Nasar berteriak, inersia, gelombang waktu, begitu kuat sehingga akan menghapus semua jejakku miliaran tahun yang lalu tanpa meninggalkan sedikit pun riak. Karena itu, kau akan segera melupakan mimpi dan diriku. Tetapi aku tetap berharap, apapun yang terjadi, kau tidak akan lupa bahwa kau adalah Bai Xiaolu yang saleh, baik hati, dan penuh harapan untuk hari esok. Dan aku berharap kau dapat mengikatkan kepercayaanmu dengan kuat pada kata-kata, cintailah Burung Nasar, setiap orang punya kewajiban, dan menanamkannya di bagian terdalam jiwamu. Dengan cara seperti itu, di medan perang antariksa miliaran tahun dari sekarang, ketika kamu di masa depan, dan aku terlibat dalam pertempuran paling sengit, aku akan berteriak, semua orang bertanggung jawab untuk melindungi Vulture, dan kau akan mampu bangkit dan mengingat masa lalumu. Kau akan mampu menciptakan kembali dirimu yang sebenarnya, Bai Xiaolu yang asli. Ingat, kau harus ingat. Berikan kesempatan pada dirimu yang sebenarnya. Berikan kesempatan pada peradaban umat manusia di masa depan. Berikan kesempatan pada harapan, hari esok, dan keyakinan. Ini adalah satu-satunya kemungkinan bagi kita untuk mengalahkan banjir. Aku percaya padamu, Bai Xiaolu, Bai Xiaolu, Bai Xiaolu. Burung Nasar tampaknya telah dicengkeram lehernya dan diseret kembali ke miliaran tahun kemudian. Tak lama kemudian, dia melupakan keberadaan Vulture, percakapan tadi, dan kode rahasia yang memalukan itu. Namun, singgasana tulang-tulang di lautan berdarah itu agak menyilaukan dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ketika dia menundukkan kepalanya, wajah jernih di genangan darah itu kembali kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu, Laut Seribu Harta Karun, atau Bai Xiaolu. Saudaraku, kita berhasil. Aku tidak mati. Aku telah memasuki kota metropolitan bawah tanah, aliansi. Mereka tidak memiliki keraguan dan benar-benar berpikir bahwa aku adalah Laut Seribu Harta Karun. Saudaraku, aku telah dikirim ke rumah sakit. Perawatan medis di sini sangat baik, dan luka-lukanya akan segera sembuh. Mereka tidak menemukan jejakmu. Haha, rencanamu memang luar biasa. Aku sekarang menjadi klan bawah tanah. Kak, direktur rumah sakit ini juga bernama Urey. Tentu saja, dia bukan Yuri X yang mengerikan. Dia orang baik, malaikat tanpa sayap. Dia sangat memperhatikanku dan membantuku memecahkan banyak masalah yang tidak perlu. Dia juga mengatakan bahwa aku memiliki bakat langka dan dia akan merekrutku sebagai muridnya. Hehe, tampaknya keberuntungan kita telah berubah menjadi lebih baik. Masa depan kita akan semakin baik, bukan? Saudaraku, sepertinya aku ingat, ketika bos gigi emas meninggal, dan ketika kau meninggal, kau mengatakan sesuatu kepadaku. Apa yang kau ingin aku lakukan?
Sialan, aku lupa. Tolong, datanglah ke mimpiku dan ceritakan lagi padaku. Kota metropolitan bawah tanah itu sangat makmur, tetapi hatiku agak kehilangan arah. Aku tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh di masa depan. Namun, itu tidak masalah. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Masih banyak waktu. Pada akhirnya, aku akan mengingatnya, bukan? Selain itu, tayangan ulang kemarin sudah selesai. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.